Robert Huo. Novel Perjalanan Sang Milioner. Bab 71. Paman sibuk bekerja, tidak punya waktu untuk datang. Jawab Natalining. Kalau begitu dia. Stella, kita sudah harus pulang. Siang nanti masih harus mengerjakan pekerjaan rumah. Kata Freya Gu menyela dengan cepat, dan berkata kepada Natalining, aku akan membawanya mengejar bus. Sampai jumpa Nona Ning. Sampai jumpa, kata Natalining. Freya Gu menarik Stella Yue yang terlihat enggan berjalan menuju tempat pemberhentian bus. Sampai di halte bus, Natalining yang kebetulan lewat bersama dengan Gabi. Sampai jumpa Bibi Gu. Gabi melambaikan tangan. Sampai jumpa Gabi. Melihat ibu dan putri yang bercanda di atas sepeda, Freya Gu merasa sangat iri dalam hati. Dulu, dia juga pernah sebahagia ini. Sayangnya benar-benar hancur karena kecelakaan mobil. Stella Yue juga menatap ke arah teman kecilnya pergi. Setelah beberapa saat, dia menarik sudut baju Freya Gu dengan pelan. Kenapa? Freya Gu menundukkan kepala dan bertanya. Ibu. Stella Yue bertanya dengan bingung, apakah Paman Li benar-benar tidak akan pernah datang lagi? Dia bilang dia ingin membuatkan ayam rebus kuning untukku, tapi dia belum membuatkannya. Freya Gu terdiam sesaat. Lalu dia berkata, Paman tidak akan datang lagi, tapi ibu bisa belajar bagaimana cara membuatnya. Nanti akan aku buatkan untukmu, bagaimana? Tidak mau. Yang kamu buat tidak seenak buatan Paman. Stella Yue memalingkan wajahnya, seolah-olah dia sangat marah. Freya Gu tidak berdaya, tapi tidak bisa menegur putrinya, karena dia tidak bisa memberinya masa kanak-kanak yang sempurna. Ini adalah kelalaiannya sebagai seorang ibu. Ketika bus tiba, supir membunyikan klakson sebagai pengingat. Sebelum masuk ke dalam bus, Freya Gu untuk terakhir kalinya melihat ke arah sana, dan menghela nafas kembali. Dia dan putrinya masuk ke dalam bus. Malam hari setelah Robert Huo pulang kerja, dia sibuk membuat ikan asam manis di dapur. Natalining baru selesai memeriksa pekerjaan rumah Gabi. Lalu dia mendapat telepon ibunya Cornelia Deng. Beberapa hari ini bagaimana? Cornelia Deng menanyakan kabarnya dulu, terutama apakah Robert mempertahankan perubahannya yang baik. Natalining tentu saja memilih kata yang enak didengar, tentu saja merupakan kebenaran. Sejak dia menikah sampai sekarang, tidak ada yang membuatnya merasa lebih baik daripada sekarang. Setelah Cornelia Deng memastikan suasana putrinya memang dalam kondisi yang baik, dia merasa lebih lega. Kamu tidak meneleponku secara khusus karena menanyakan ini kan? Tanya Natalining. Ya dan juga tidak. Cornelia Deng bertanya, bukannya belakangan ini rumah di komplek Hong Yuan Street akan dibongkar? Baru mengirimkan surat pemberitahuan, belum datang memeriksanya bagaimana kamu mengetahuinya? Tanya Natalining. Kata Tuan Hu tetangga sebelah, dia mempunyai rumah di sebelah rumah kalian. Dia bilang tidak lama lagi akan dibongkar. Kata Cornelia Deng, kebetulan putranya Jason Hu sepertinya bekerja di perusahaan yang bertanggung jawab atas pengembangan kompleks sana. Kita kan sudah lama bertetangga, kata Tuan Hu. Nanti biar putranya membantu kalian mendapatkan nomor yang bagus agar kalian bisa duluan memilih rumah. Beberapa hari lagi kamu dan Saun Li datanglah kemari, membelikan mereka makanan yang enak, sedikit bersikap sopan. Tapi Saun Li bilang dia tidak berencana mendapatkan rumahnya lagi. Dia ingin mengambil uang pembongkaran, dan membeli rumah di tempat lain. Kata Natalining. Tidak mau rumahnya lagi. Dia ingin membeli di mana? Tanya Cornelia Deng. Sepertinya di sisi barat laut, aku juga tidak begitu jelas. Kata Natalining. Sebelumnya saat pembongkaran Robert Huo membicarakannya sedikit dengannya, tapi tidak terlalu jelas. Selain itu, Natalining tidak terlalu peduli di mana dia tinggal, jadi dia tidak banyak bertanya. Barat laut. Tempat yang sangat jauh, ke depannya Gabi akan sangat jauh pergi ke sekolah. Cornelia Deng tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, apakah karena masih harus menambah harganya? Kalian tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu ya? Jika kekurangan uang, katakan pada ibu. Sungguh bukan karena kekurangan uang. Saun Li mendapatkan bonus beberapa waktu lalu, sekitar 670 ribu rem. Aku juga ada 120 ribu rem, jika benar-benar tidak bisa, kami juga bisa mendapatkan pinjaman. Pinjaman apa? Sudah bertahun-tahun, baru menabung sebanyak itu. Apa yang dilakukan Saun Li? Tiba-tiba terdengar suara Ardining, sudah, keputusannya seperti ini, akhir pekan bawa Gabi kemari, sekalian mengundang Tuan Hu makan di rumah kita. Masalah uang kamu tidak perlu khawatir, ada aku dan ibumu, kalau tidak bisa juga kita manfaatkan bocah itu. Hei, aku belum selesai bicara. Apa yang harus dikatakan lagi? Tutup telepon. Terdengar suara Cornelia Deng dan Ardining samar-samar saling bersahutan, lalu telepon ditutup. Natalining tersenyum pahit, temperamen ayahnya benar-benar tidak berubah sama sekali, tetapi seiring bertambahnya usia, dia tampaknya semakin mudah tersinggung. Robert Huo membawa ikan asam manis bersama dengan Gabi yang melompat keluar dari dapur. Melihat dia yang linglung dengan ponsel di tangannya, dia bertanya, ada apa? Siapa yang menelepon? Ibu dan ayah. Natalining mempertimbangkan kalimat berikutnya, lalu berkata, kata ayah dan ibu, anak Tuan Hu tetangga kita bekerja di perusahaan real estate. Nanti, dia bisa membantu kita mendapatkan nomor, jadi lebih mudah untuk memilih rumah. Mereka meminta kita akhir pekan ini pulang bersama Gabi, lalu mengundang Tuan Hu dan keluarganya makan malam. Mengenai masalah uang,
Natalie Ning tidak mengatakan apa-apa, dia merasa bahwa hal semacam ini akan dengan mudah melukai harga dirinya. Suaminya memang sudah banyak berubah sekarang, tapi keluarga mereka tidak punya uang lebih, itu adalah kenyataan. Jika bukan karena puluhan ribu rem bonus yang diberikan oleh CEO pabrik Huang, sekarang hanya ada 20 ribu rem yang telah berusaha dihemat oleh Natalie Ning. Di zaman sekarang bisa dengan mudahnya menghabiskan 100 rem, apalagi hanya memiliki 20 ribu rem, sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Apakah kamu tidak mengatakan pada mereka kita tidak menginginkan rumah itu? Tanya Robert Huo. Sudah kukatakan, tapi ayah dan ibu merasa barat laut terlalu jauh, tidak sebagus di sini, dan sedikit jauh dari sekolah Gabi. Robert Huo berpikir sejenak, lalu tersenyum berkata, ayah dan ibu cukup perhatian pada kita, kalau begitu kita makan dulu, nanti kita akan bicarakan lagi setelah akhir pekan ke sana. Tapi kamu bukannya ingin. Itu bentuk perhatian orang tua, tidak bisa ditolak. Ini semua bisa kita sesuaikan. Selain itu, karena bertetangga, walaupun tidak meminta bantuannya, mengundang makan juga wajar untuk mempererat hubungan. Kata Robert Huo. Natalie Ning sedikit banyak merasa tersentuh. Dia dapat melihat, Robert Huo memang tidak berencana mendapatkan kembali rumah itu, tapi tidak menganggap serius hal ini dengan orang tua. Dimanapun dia akhirnya membeli rumah, setidaknya apa yang dia lakukan sekarang masih sangat hangat. Natalie Ning yang sudah sangat lega, berjalan mendekat dan mengambil sumpit, mengambil sepotong daging ikan, lalu meletakkannya di samping mulut Robert Huo. Tersenyum berkata, melihat karena kamu pandai berbicara, silakan makan ikan ini sebagai hadiah. Sangat jarang suasana di dalam rumah sehangat ini, jadi Robert Huo tidak menolaknya, lagi pula hanya menerima makanan dari sumpit saja. Adapun tentang pola pikir Ardining, Robert Huo mengerti dengan sangat baik. Sulit bagi orang tua untuk melihat tren masa depan dan menjelaskannya kepada mereka. Ini bisa dimengerti. Berdasarkan temperamen Ardining, ditambah lagi dengan prasangka Ardining, yang terburu-buru, kerja keras yang telah dia lakukan sebelumnya akan kembali sia-sia. Daripada memperburuk hubungan keluarga karena masalah ini, akan lebih baik jika mengikutinya saja. Rumah di dalam komplek bukanlah masalah besar bagi Robert Huo, ingin membeli di barat laut menurutnya masih akan banyak kesempatan. Bahkan jika tidak bisa membelinya sekarang, tidak berbahaya. Namun jika hal ini bisa digunakan untuk mempererat hubungan kedua belah pihak, ini lebih pantas. Minggu, Gabi kembali melompat-lompat di atas tempat tidur pagi-pagi sekali, dan menarik Natalie Ning yang sedikit lelah karena setiap hari bekerja sampai jam 12. Ibu, cepat bangun, matahari telah bersinar. Natalie Ning yang merasa terganggu karena dia, tepat ketika dia bangun, Robert Huo menahan bahunya. Lalu, Robert Huo menggendong Gabi, berkata, ibu butuh istirahat, ayah akan membawamu sikat gigi, nanti makan telur mata sapi atau roti keju. Bisakah makan roti keju dengan telur mata sapi? Yang manis. Tentu saja bisa. Kata ayah anak itu sambil berjalan menuju kamar mandi. Natalie Ning berbaring di atas tempat tidur, setengah memicingkan matanya melihat ayah anak itu. Rasa kantuk perlahan menghilang, hanya ada perasaan hangat yang mengalir di dalam hatinya. Setelah mandi dan makan, setelah bersiap-siap mereka bertiga satu keluarga naik taksi pergi ke toko buah. Saat pertama kali bertemu Robert Huo, sikap Natalie Ning sangat dingin, sama sekali tidak berencana menyapanya. Malah sikap Cornelia Deng jauh lebih baik, dia berinisiatif mengajak Robert Huo berbicara. Dalam beberapa hari terakhir, truk Hawertzia yang mengantarkan buah segar, setiap hari tepat waktu mengantarkan buah-buah segar, orang-orang di sekitar tahu bahwa toko buah keluarga Ning menghabiskan banyak uang untuk memasukkan buah dari toko Hawertzia, dan lagi tidak menaikkan harganya. Baik itu pelanggan tetap ataupun orang baru, semuanya suka di sini membelinya. Toko Freyagu perlahan menjadi sepi, setiap hari dia menggertakkan gigi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Juga tidak bisa seperti Ardining memasukkan barang dari Howard's Fruit, tidak ada artinya menghasilkan uang jika merugi. Bab 72. Karena Ardining telah menyetujuinya, setelah Cornelia Deng memikirkannya, dan dibujuk kembali oleh Natalie Ning, jadi dia tidak menolak lagi. Bagaimanapun, buah-buahan kelas atas itu tidak dapat dijual keluar, meletakkan di sini juga sia-sia. Tentu saja, meski telah memastikan ada kegiatan, bukannya sesuatu yang bisa dilakukan dengan hanya mengatakannya saja. Paling tidak harus menyiapkan nampan untuk bufet buah, yang memerlukan penyesuaian tertentu pada tata letak di dalam toko. Robert Huo sekalian membantu mereka menyesuaikan tata letak agar toko terlihat lebih rapi dan menyegarkan, dan juga lebih menarik orang lain. Orang yang membeli buah sedikit banyak lebih mementingkan kebersihan. Jika dalam toko terlihat lebih berantakan, akan langsung menghilangkan pemikiran mereka untuk membelinya. Kemampuannya mengatur tata letak tidak perlu diragukan lagi. Baik Cornelia Deng maupun Ardining tanpa sadar mengangguk puas akan dekorasinya. Sisanya, harus menunggu Cornelia Deng untuk membeli kembali barang-barang. Setelah sibuk beberapa saat, waktu berlalu dengan cepat dan telah menunjukkan siang hari. Cornelia Deng keluar sebentar, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia kembali dengan pasangan yang seumuran dengannya. Natalie, beri salam pada Paman Hu. Kata Cornelia Deng mengingatkan. Natalie Ning mengambil inisiatif untuk berjalan mendekat, dan menyapa Jason He. Jason Hu adalah pria yang sangat cerdik, dia berkata dengan riang. Gadis kecil, sudah beberapa tahun tidak kembali.
Baguslah kalau telah kembali, orang tuamu selalu membicarakanmu setiap hari, tidak bisa tidak pulang ketika telah menikah, bukannya begitu? Sambil mengatakannya dia melirik ke arah Robert Huo, kemudian menatap Ardining, dan bertanya, oh, ini menantumu. Siapa namanya? Sound Lee. Jawab Ardining, nadanya terdengar sedikit tidak rela. Dapat dilihat dia tidak terlalu suka untuk mengakui menantunya Sound Lee di depan orang lain. Baik, cukup baik. Kata Jason Hu tertawa, juga tidak tahu apa yang baik. Cornelia Deng berkata di sampingnya, waktu juga tidak pagi lagi, bagaimana kalau kita ke restoran dulu? Tuan Hu, kapan putramu akan datang? Setelah dia pulang kerja, mungkin bentar lagi. Kata Jason Hu. Cornelia Deng juga tidak banyak bicara lagi. Dia pergi ke atas untuk mengambil dompetnya, dan kemudian bersama Ardining menutup toko. Mereka naik 2 taksi dan pergi menuju restoran. Restoran itu tidak terlalu mahal tapi cukup layak, dan juga merupakan merek lokal yang sudah cukup lama. Setelah keluar dari mobil, Jason Hu merenggangkan pinggangnya, dan berkata ke Ardining, pada usia seperti sekarang, pinggang sudah sering sakit, naik mobil listrik saja merasa lelah. Luke bersikeras agar aku mempunyai SIM, bilang apa, 2 tahun lagi akan membelikanku mobil listrik. Menurutmu, orang setuaku belajar mengemudi, bukannya sia-sia. Jika aku ingin keluar, cukup naik taksi, dan juga bisa menghemat tempat parkir. Ardining bukannya tidak tahu bahwa dia mengambil kesempatan ini untuk memamerkan kemampuan putranya dibandingkan dengan 2 anaknya sendiri. Yu Jinning telah beberapa tahun bekerja, dan belum juga menghasilkan sesuatu. Adapun mengenai Natalie Ning, setelah menikah dengan Sound Lee, mereka hampir tidak bisa mengangkat kepala mereka kepada tetangga sekitar mereka. Tidakkah ada perbandingan, maka tidak akan ada yang terluka. Ini membuat Ardining tidak dapat menahan diri untuk memelototi Robert Huo. Cornelia Deng takut dia mengacaukannya, lalu berkata, Luke Hu memang lumayan, dia memiliki kemampuan, dan juga sangat berbakti. Tuan Hu, kamu akan menikmati sisa hidupmu. Tidak, hanya seperti itu saja, bukannya Eugene kalian tiap hari sibuk bekerja. Dia, Ardining mendengus, entah apa yang disibukkannya sepanjang hari, tidak tahu yang dikerjakannya itu berguna atau tidak. Natalie Ning yang mendengarnya, diam-diam melirik Robert Huo, melihat raut wajahnya seperti biasa, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah masuk ruang VIP, Ardining menerima buku menu dari pelayan, dan berkata kepada Jason Hu, kamu saja yang memesannya. Kalian saja yang pesan, aku bisa makan apa saja. Jika Luke tidak sibuk, biasanya dia suka membeli seafood secara online, snack impor. Kamu juga tahu, anak muda sekarang suka membeli makanan yang aneh, makanan yang sangat mahal, membuatku sekarang setiap hari ingin memakan sayuran, asinan lobak, del. Kata Jason Hu. Kalau begitu kita pesan beberapa sayuran, sayuran hijau dengan jamur tumis, akar teratai goreng, del. Tanya Ardining. Baik, makan apa saja boleh, kita bukannya orang luar, tidak perlu memilih-milih. Jason Hu melambaikan tangannya, tampak seolah-olah dia bisa makan apa saja. Istrinya, Emily bertanya pada Natalie Ning di sampingnya, sekarang anakmu masuk TK atau SD? Sudah kelas 2 SD. Jawab Natalie Ning. Cepat sekali, biasanya siapa yang menjemput? Tanya Emily lagi. Lebih banyak aku yang menjemputnya, pekerjaan Sound Lee lebih sibuk. Emily kembali melirik Sound Lee, meskipun ekspresi wajahnya tidak aneh, tapi dapat dilihat dia tidak mempercayai jawaban Natalie Ning. Siapa yang tidak tahu bahwa Sound Lee adalah seorang kutu buku? Dia sangat jarang keluar, mengendarai mobil listrik saja bisa jatuh, mungkin saja dia bodoh. Orang seperti ini, bisa seberapa sibuk pekerjaannya? Apa yang bisa dihasilkannya dari kesibukannya? Tapi dia memiliki hubungan yang baik dengan Cornelia Ning. Tentu saja ucapan semacam ini tidak akan diucapkan dengan jelas, hanya bisa berkata, baguslah kalau sibuk, tempat kalian sana akan segera dibongkar. Kelak minta ke Luke untuk mengatur nomor untuk memilih rumah. Tapi sedikit banyak harus menambah uang, sekitar 2 atau 300 ribu rem, apakah uangnya cukup? Pertanyaan ini membuat Natalie Ning merasa canggung. Dia tidak suka berbohong, tapi jika dia mengatakan tidak cukup, sepertinya cukup memalukan. Ardining kesal dalam hati, berkata, tidak cukup tapi masih ada aku sebagai ayahnya. Jason Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Ning, bukannya aku ingin mengatakanmu, sekarang tekanan dan persaingan sosial begitu besar, kamu tidak bisa selalu melindungi anak-anak. Mereka harus belajar menanggungnya sendiri, dengan begini baru bisa tumbuh dewasa. Sama seperti Luke kami, sejak kuliah aku hanya memberinya 200 rem untuk makan, ingin membeli pakaian, membeli laptop, maka dia sendiri pergi menjadi pelayan ataupun mencuci piring untuk mendapatkan uang. Jika tidak membiarkan anak muda sekarang banyak latihan, bagaimana bisa melihat pelangi? Setelah mendengarnya Ardining menjadi semakin kesal, hanya memberinya 200 rem, bukannya karena miskin. Selain memiliki 2 rumah, mengandalkan gaji yang sebulannya lebih dari 1000 rem, mana ada uang lebih yang bisa diberikan padanya? Setiap ucapannya hanya ada Luke kami begini Luke kami begitu, ini membuat Ardining menjadi tidak senang. Mengapa semua orang suka membanggakan anak-anak mereka di hadapannya? Bukannya karena Natalie Ning menikahi orang yang tidak berguna seperti Sound Lee, apakah menurut kalian dia bisa bangga dengan ini? Tapi, jika bukan karena Sound Lee yang tidak berguna, dia tidak akan ditekan orang sampai seperti ini.
Oleh karena itu, pada akhirnya, Ardining melampiaskan amarahnya pada Robert Huo. Kenapa kamu diam saja di sana? Tidak bisakah kamu menuangkan air untuk Paman Hu dan Bibili? Sama seperti kayu, kata Ardining dengan tegas. Robert Huo tidak keberatan. Dia berdiri dan mengambil teko, dan menuangkan teh untuk Jason Hu dan Emily. Cukup bagus. Jason Hu menerima tehnya, menatap Robert Hu dan tersenyum, lalu berkata, kamu telah bekerja, kan? Berapa banyak uang yang kamu hasilkan dalam sebulan? Tidak banyak cukup digunakan, kata Robert Huo dengan rendah hati. Gaji bulanan di cabang perusahaan Ji masih bagus dulu, saat menjadi supir setidaknya menghasilkan sekitar 7.000 rem. Sekarang setelah dipromosikan menjadi asisten GM langsung naik menjadi 14.000 rem. Selain itu, masih ada tunjangan dinas keluar kota, tunjangan keselamatan, tunjangan makan, dan sejenisnya. Jika ditotalkan, mendapatkan sekitar 16.000 rem dalam 1 bulan. Adapun bonus akhir tahun, itu hitungan lain. Tidak bisa hanya cukup digunakan, anak muda tidak bisa puas begitu saja. Jason Hu menggelengkan kepalanya, berkata, sama seperti Luke kami, bekerja di real estate, setiap hari bertemu dengan pelanggan, bisa mendapatkan sekitar 20.000 rem sebulan. Ini saja dia masih belum puas, dia bilang ingin menjadi pemenang dalam penjualan, komisi 1 bulannya sekitar puluhan ribu rem, komisinya harus selaras dengan tujuan yang lebih tinggi. Bukannya aku memujinya, tapi Luke kami, memang sangat termotivasi. Sound Lee, kalian sama mudanya, kamu harus banyak belajar dari dia. Gadis kecil, ini adalah gadis yang terkenal pada masanya, orang yang datang melamarnya berbaris panjang di toko buahnya. Sekarang dia menikah denganmu, kamu harus membuatnya hidup dengan baik. Jason Hu selalu membandingkan putranya Luke dengan Robert Huo, ini membuat Natalie Ning tidak begitu menyukainya. Yang paling penting adalah dia tidak merasa Luke Hu lebih baik dari Robert Huo. Baik itu kemampuan menghasilkan uang, maupun motivasi, Robert Huo yang sekarang sangat baik. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Paman Hu, Sound Lee cukup baik, belakangan ini dia membantuku membuka toko di Taobao, ini juga menghasilkan banyak uang. Toko Taobao, apa gunanya? Apakah sebulan bisa menghasilkan 2.000 rem? Sekarang banyak yang melakukan yang seperti ini, aku tahu ini. Tetangga sebelah kita itu siapa? Putrinya Tuan Lu. Dia tidak bekerja, di rumah menjaga anak juga membuka toko Taobao. Sedikit banyak sebulan menghasilkan 1.000 rem, biaya listrik saja tidak cukup. Kata Jason Hu seolah-olah dia sangat memahaminya. Bab 74. Natalie Ning ingin memberitahunya bahwa toko Taobao-nya menjual 40.000 hingga 50.000 rem sehari. Laba bersih untuk 1 hari hampir sama dengan komisi 1 bulan putramu. Tapi Robert Huo dengan lembut menepuk punggung tangannya dari bawah. Natalie Ning melihat ke arahnya, melihat dia yang menggeleng pelan, memberi isyarat tidak perlu banyak bicara. Dia tahu bahwa Robert Huo tidak ingin Paman Hu menjadi terlalu malu. Bagaimanapun, karena ingin meminta bantuan seseorang, jadi untuk apa mempermalukannya? Dia tidak punya pilihan selain menahan kekesalannya, dia tidak mengungkitnya lagi. Dan melihat dia terdiam, membuat Jason Hu mengira dia benar, dan menjadi lebih puas. Beberapa anggota keluarga Ning tetap terdiam, melihat dirinya sendiri yang berakting. Sampai Gabi bertanya, ayah, kapan mulai makan? Aku sudah lapar. Karena pertanyaannya membuat suasana canggung berkurang, Cornelia Deng melihat ke arah Jason Hu, bertanya, Tuan Hu, jam berapa Luke pulang kerja? Seharusnya sudah pulang kerja. Jason Hu mengulurkan pergelangan tangannya dan melihat arlojinya. Lalu menggoyangkan jam tangannya, berkata, kamu lihat betapa borosnya anak ini. Beberapa hari yang lalu aku ulang tahun, dia bersikeras membelikanku jam tangan seharga 3.000 rem lebih. Bilang apa, orang miskin mengoleksi mobil, orang kaya mengoleksi jam tangan, ini namanya gaya. Menurutku, itu sama dengan membakar uang. Cornelia Deng yang mendengarnya merasa canggung, tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Untungnya Emily melihat suami istri Ning yang tidak terlalu senang, jadi dia tahu bagaimana menanganinya, berkata, sudah cukup, kamu kurangi berbicara, karena anak kecil telah lapar, biarkan pelayan menghidangkan makanannya dulu. Tidak apa-apa kita menunggu sebentar, tidak bisa membuat anak kecil lapar. Jason Hu kemudian mengangguk, benar, hidangkan dulu makanannya, biarkan cucu kita makan dulu, dia merupakan bunga masa depan negara kita. Mereka berdua sudah mengatakan seperti ini, Cornelia Deng juga tidak sungkan lagi. Dia meminta pelayan menghidangkan makanan, untuk mengisi perutnya Gabi. Setelah makanan disajikan, Gabi mengambil sumpit dan memakannya tanpa sungkan. Setelah memakannya beberapa suapan, dia mengerutkan bibirnya, berkata, tidak seenak buatan ayah. Robert Huo tersenyum dan menyentuh kepalanya, berkata, kucing kecil yang rakus. Setelah menunggu sekitar 30 menit, bahkan Jason Hu dan Emily sudah lapar menunggunya, Ardining bahkan lebih berwajah masam. Sudah sepakat jam 11.50 untuk makan siang, tapi sampai sekarang sudah jam 12 lebih, belum terlihat batang hidungnya. Jason Hu juga merasa sedikit malu, tepat saat dia akan menelepon Luke Hu, pintu ruang VIP terbuka. Luke He yang mengenakan setelan jas dan sepatu kulit berjalan masuk, dan tersenyum berkata, semuanya sudah di sini. Maaf, tadi perusahaan ada rapat dadakan, bos besar sendiri yang memimpin rapat jadi sedikit tertunda.
Jason Hu tampak senang ketika mendengarnya, dan kemudian membuat ekspresi menyalahkan. Berkata, bos besar yang memimpin rapat juga tidak bisa membuat Paman Ning menunggu terlalu lama. Coba lihat sudah jam berapa sekarang. Aku tidak punya pilihan lain. Sangat jarang bos besar ke perusahaan. Dia belum pergi. Siapa yang berani pergi? Lu Kehu tampak sangat percaya diri. Menarik kursi dan duduk, lalu berkata secara misterius. Lagi pula, bos besar juga makan di sini hari ini. Hah, lalu apakah perlu aku dan ibumu pergi bersulang dengannya? Tanya Jason Hu. Sudahlah, dia orang yang seperti apa? Orang kaya dengan aset lebih dari 1 miliar rem. Orang yang dia temui biasanya adalah orang terkenal. Kalian berdua pergi termasuk apa? Jangankan kalian, bahkan aku juga tidak memenuhi syarat. Kata Lu Kehu. Jason Hu menjawab dengan oh, dan tidak banyak bicara lagi. Lu Kehu kembali menatap Natalie Ning, lalu melirik Robert Huo, lalu tidak bermaksud untuk menyapanya. Di mata para tetangga ini, Sound Lee adalah orang yang tidak penting. Bisa saja suatu hari nanti Natalie Ning dan dia akan bercerai. Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan orang seperti ini. Sebaliknya, Natalie Ning adalah gadis cantik yang terkenal, meskipun telah menikah, dan mempunyai seorang anak namun dia masih tetap sangat menarik. Lu Kehu sama sekali tidak mempedulikan keberadaan Robert Huo. Tersenyum manis kepada Natalie Ning berkata, Kak Natalie, sudah lama tidak bertemu, aku sungguh merindukanmu. Bagaimana kalau nanti kita berdua pergi minum segelas? Nada bicaranya bercanda, tapi kata-katanya sedikit tidak sopan. Jika biasanya, tidak ada yang mempedulikannya, tapi hari ini ada Sound Lee, kamu mengatakan kata-kata yang menyinggung, ini sama saja tidak menganggap keberadaannya. Tetapi karena mereka ingin meminta bantuannya, Ardining dan Cornelia Deng tidak berkata apa-apa. Natalie Ning sedikit mengernyit, tanpa menunggu dia berbicara. Robert Huo tersenyum dulu, lalu berkata, Luke, benarkan. Aku sudah lama mendengar tentangmu, kakak iparmu tidak terlalu bisa minum bir, begini saja, nanti aku akan menggantikannya minum denganmu. Lupakan sajalah, nanti aku masih harus bekerja, tidak minum. Luke He langsung menolak tanpa memberikan muka. Wajahnya terlihat sedikit dingin. Cornelia Deng tepat waktu berkata, itu, sudah jam 12 lebih, mungkin semuanya sudah lapar kan? Biarkan pelayan menghidangkannya terlebih dahulu. Tuan Hu, biarkan Ardi yang menemanimu minum 1-2 gelas. Belakangan ini ayahku sangat pemilih. Sebelumnya aku membelikannya sekotak Mautai. Sekarang New Lanshan yang biasa diminumnya setiap hari tidak disentuhnya lagi. Kata Lu Kehu sambil tersenyum. Meskipun tidak tahu apakah dia mengatakan ini dengan sengaja. Tapi karena dia telah mengatakannya, Cornelia Deng hanya bisa berkata, itu. Kalau begitu ambil Mautai saja. Jangan dengarkan anak ini berbicara omong kosong, bukannya orang luar. Minum Mautai apa, ambilkan New Lanshan. Aku juga sudah lama tidak minum dengan Tuan Ning, lagi pula hanya minum 2 gelas. Kata Jason Hu. Ardining yang dari tadi sudah tidak senang dengan Jason Hu. Sekarang karena Lu Kehu memprovokasinya dengan Mautai, mana bisa dia bersabar lagi. Lalu berkata, tidak minum New Lanshan lagi, kan sudah sepakat minum Mautai. Kita minum Mautai saja, kita bukannya tidak mampu meminumnya. Pelayan, berikan padaku 2 botol Mautai. Pelayan itu membukakan pintu, tapi berkata, maaf tidak ada Mautai di toko kami. Kami mempunyai Injia 15 tahun yang terbaik, bisakah? Mautai saja tidak ada, buka restoran apaan? Kata Ardining dengan tidak senang, lalu berdiri. Berkata, kalau begitu aku akan pergi membelinya. Jangan Tuan Ning, Luke hanya asal bicara, kamu malah menganggapnya serius. Selain itu, kamu mengundang kami makan, mana bisa membiarkanmu yang membeli bir. Kata Jason Hu. Lalu Lu Kehu ikut berdiri, berkata, kalau begitu aku yang pergi beli. Mengundang kalian makan, membiarkan kalian membeli bir apa? Ardining melirik Robert Huo yang duduk di sana, tiba-tiba dia menjadi kesal, mereka sudah sangat jelas memperlihatkannya, kenapa dia masih bisa duduk tenang di tempatnya. Apakah tidak bisa mendengar orang-orang meremehkanmu? Dia menunjuk ke arah Robert Huo, berkata dengan kesal, apa yang kamu lakukan duduk di sana keluar untuk membeli bir? Seperti orang bodoh saja, jika tidak memberitahumu, kamu tidak tahu harus melakukan apa. Robert Huo menepuk pelan bahu Natalie Ning yang raut wajahnya terlihat tidak senang, lalu berdiri, berkata, semuanya tunggu sebentar, aku keluar sebentar. Melihat punggungnya pergi, Natalie Ning sangat menyesal telah datang untuk makan hari ini. Jika tahu dari awal seperti ini, lebih baik dia tidak menyetujuinya dari awal. Sekarang Ardining dan Cornelia Deng menjadi tidak senang, Jason Hu dan Emily juga sedikit canggung. Satu-satunya yang terlihat normal adalah Lu Kehu. Dia tidak peduli apakah Robert Huo senang atau tidak, bahkan dia tidak terlalu memperhatikan bagaimana reaksi Ardining dan Cornelia Deng. Dengan adanya perbedaan kondisi perekonomian mereka, ditambah lagi kemampuannya sekarang menghasilkan uang juga lumayan, dia menjadi sangat percaya diri, dari awal sudah tidak menganggap keberadaan tetangganya itu. Memanggilnya dengan sebutan paman itu karena sopan santun, tidak menyapanya, juga tidak ada yang bisa dilakukannya. Terlebih lagi, Ardining meminta bantuannya, maka Lu Kehu menjadi lebih sombong lagi. Dalam arti tertentu, ini sudah sangat biasa dilakukan oleh orang kaya, lagi pula ini adalah hal yang sangat umum dalam masyarakat. Di sisi lain, setelah Robert Huo keluar, saat dia hendak berjalan keluar restoran,
Tetapi tiba-tiba mendengar seseorang berteriak, "Yo, adik Li." Dia menoleh untuk melihat, dan terlihat Fernaldi Fang yang berjalan mendekat dengan gembira. "Sungguh kebetulan, kamu juga datang ke sini untuk makan. Dengan siapa? Bagaimana kalau makan bersama?" tanya Fernaldi Fang. Robert Wu melirik beberapa orang yang menunggunya tidak jauh dari sana. Mereka semua sama seperti Lu Kehu, mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, hanya saja pakaiannya lebih mahal saja. Atau logikanya, Fernaldi Fang yang bekerja memplester lokasi konstruksi, tidak seharusnya makan bersama mereka. Tapi ini adalah masalah pribadi dia. Robert Wu juga tidak berencana bertanya padanya, lalu berkata, "Bersama keluarga, tidak terlalu leluasa, kelak baru kita bicarakan lagi jika ada kesempatan." "Keluarga ya, kalau begitu lupakan saja." Fernaldi Fang tersenyum berkata, "Tapi karena sekarang telah bertemu, bagaimanapun juga aku harus tetap menyapa. Begini, aku atur dulu meja untuk beberapa temanku ini, lalu aku akan ke sana." "Oh benar, kamu ini mau ke kamar mandi, atau mau kemana?" "Tidak, keluargaku ingin minum Mautai, tapi restoran tidak menjualnya. Aku ingin keluar dan melihat apakah ada toko yang khusus menjualnya," jawab Robert Huo. "Katakan dari awal." Fernaldi Fang menepuk pahanya, lalu melambaikan tangan pada orang di belakangnya, berkata, "Stephen, bawakan sekotak bir." Pemuda berkacamata yang terlihat elegan bergegas membawakan sekotak bir. "Bantu adik Li pindahkan ke ruangan VIP-nya, 6 botol cukup. Jika tidak cukup ambillah sekotak, hari ini aku membawa banyak," kata Fernaldi Fang. Robert Wu bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun kemasannya tidak terlihat terlalu mewah, tapi sekilas dia tahu ini adalah Fei Tian Mautai yang terkenal itu. Harganya mencapai 2.000 rem, lagi pula, tidak sembarang orang yang bisa membelinya. Tak lebih dari 2.000, dan tidak tersedia untuk siapapun. Dari Bab 75. Fernaldi Fang yang memplester lokasi konstruksi, tetapi dia minum bir yang bermutu tinggi dengan teman-temannya. Terlebih lagi pemuda berkacamata ini tidak terlihat seperti melakukan pekerjaan yang sama seperti dia, malah terlihat seperti sekretaris atau asisten. Robert Wu meragukan tentang identitas Fernaldi Fang yang sebenarnya, tapi karena Fernaldi Fang sendiri tidak mengatakan apa-apa, maka dia juga tidak akan bertanya. Rasa penasaran yang berlebihan bukanlah hal yang baik, bisa menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri. "Berapa harganya? Aku akan membayarmu," kata Robert Wu. Fernaldi Fang melambaikan tangannya. Dengan sangat bangga berkata, "Minumlah dulu, kelak baru bicarakan tentang uangnya." "Tidak bisa, ada barang ada harga. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan langsung mengirimkan uangnya lebih kurang melalui WeChat," kata Robert Wu. Melihat bahwa dia bersikeras, Fernaldi Fang juga tidak banyak bicara. Jumlah uang ini tidak terlalu masalah untuknya, tidak perlu bertengkar seperti orang biasa. Karena masih harus memesan meja untuk beberapa temannya, Fernaldi Fang pergi lebih dulu. Sekretaris Stephen yang awalnya ingin membantu Robert Wu membawa birnya, tapi Robert Wu menggelengkan kepalanya. Dia lebih memilih untuk membawanya sendiri. Dia tidak suka berutang terlalu banyak kepada orang lain, terutama pada mereka yang tidak terlalu akrab. Robert Wu membawa 6 botol Fei Tian Mautai kembali ke ruangan VIP. Melihat dia yang kembali begitu cepat, semua orang merasa sedikit terkejut. Dan lebih terkejut lagi ketika melihat Robert Wu membawa masuk satu kotak bir. "Kenapa beli begitu banyak?" tanya Jason Wu. "Kebetulan diberikan oleh kenalan saat aku keluar tadi," jawab Robert Wu. Lu Kehu langsung tertawa, "Ternyata kamu memiliki teman yang begitu murah hati yang memberikanmu sekotak Mautai, bir Yinding atau bir Wangzi." "Fei Tian 53%. Kata Robert Wu sambil membuka kotaknya, mengeluarkan 2 botol, lalu berkata ke Ardining, "Ayah, masih ada 4 botol, mau Paman Wu bawa pulang atau bagaimana?" Meskipun dia tidak suka pamer, tapi karena Luke ingin bertarung, maka Robert Wu akan memperlihatkannya. Semua orang tertegun memandangi bir di atas meja, meskipun mereka belum pernah minum Fei Tian Mautai, tapi mereka pernah mendengar, satu botol setidaknya 2.000 rem lebih. Awalnya, mereka sama dengan Lu Kehu, mengira Robert Wu akan membeli Mautai yang murah, seperti Yingbin ataupun bir Wangzi, ini termasuk Mautai juga, namun hanya beberapa ratus rem saja. Siapa yang tahu, ternyata dia membawa sekotak Fei Tian, dan bilang itu pemberian seorang teman. Raut wajah Ardining tampak gembira, birnya sangat mahal, tapi kalimat Robert Wu yang menanyakan keempat botol itu diberikan ke Paman Wu, malah membuatnya sangat bangga. "Lihatlah menantuku ini, sangat bermurah hati." Lu Kehu merasa tidak sesuai perkiraannya dan sangat malu, mengerutkan bibirnya berkata, "Tidak mungkin palsukan. Sekarang sangat banyak Fei Tian palsu." "Bukan, aku telah memeriksanya, semuanya barang asli," kata Robert Wu. Bagi orang lain biasanya Fei Tian Mautai adalah barang yang sangat bagus, tapi di matanya ini adalah barang biasa. Orang-orang kelas atas sebenarnya, menjalin hubungan dengan negara lain adalah dengan anggur merah. Dan anggur merah yang mahal, setidaknya puluhan ribu rem, bahkan yang paling mahal mencapai jutaan rem. Lu Kehu tersenyum, berkata, "Tidak kelihatan ternyata kamu sangat memahami bir, kenapa? Sering minum Fei Tian kah? Paman Ning, apakah menantumu telah kaya? Keuangannya sangat baik." Ardining bukannya tidak bisa mendengar sindirannya, suasana hatinya yang baik barusan langsung hilang karena pemuda ini. Robert Wu membuka tutup botolnya, mengambil 4 gelas, dan menuangkannya satu persatu.
Dia tidak mempedulikan perkataan Lu Kehu, malah menatap ke arah Ardining, bertanya, "Ayah, minum segelas." Kali ini, mungkin karena memiliki musuh yang sama, Ardining tidak menolaknya, dan langsung menerimanya. Diabaikan orang lain membuat Lu Kehu menjadi tidak senang. Dia mencari bantuan, dan berpura-pura. "Sungguh luar biasa, jangan cari aku." Sebenarnya, dia tidak bermaksud dengan sengaja melawan Robert Huo, hanya dia merasa sangat bangga, tidak bisa menahan diri untuk memamerkannya, meremehkan orang lain dan meninggikan diri sendiri. Lu Kehu yang dalam hati merasa tidak senang, sengaja berkata ke Natalie Ning, berkata, "Kak Natalie, aku dengar kalian kekurangan uang untuk mendapatkan kembali rumahnya, perlu tidak aku pinjamkan kepadamu? Kebetulan aku menerima puluhan ribu rem sebagai komisi beberapa bulan terakhir ini, dan lumayan banyak kutabung. Awalnya aku ingin membelikan ayahku mobil, jika kamu membutuhkannya, aku bisa pinjamkan dulu padamu." "Tidak perlu, kami." Robert Huo mengelak ketika Natalie Ning berbicara, berkata, "Kami masih bisa mengeluarkan sejumlah itu, terima kasih atas perhatianmu. Jika kamu ingin menghasilkan lebih banyak uang, kamu bisa memberikan uangmu padaku, aku akan membantumu menginvestasinya atau sebagainya." Ketika dia berbicara, terlihat sangat tenang. Semakin dia seperti ini, Lu Kehu semakin tidak senang. Seorang pengecut yang telah menjadi bulan-bulanan selama bertahun-tahun, berani berpura-pura di depannya, sikap seperti apa ini? Dia tidak bisa menahan sarkastisnya, berkata, "Membiarkanmu membantuku mengelolanya. Takutnya sebelum dikelola, uangnya telah dilemparkan ke arah anjing, dan tidak akan kembali lagi." Kalimat ini sedikit tidak enak didengar, raut wajah Ardining menggelap. Jason Hu juga merasa bersalah, walaupun dia merasa putranya 100 kali lebih kuat dari menantu keluarga Ning. Bagaimanapun telah menjadi tetangga selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa mengatakan hal-hal seperti itu secara langsung? "Luke, perkataanmu ini sedikit keterlaluan, bagaimanapun dia bermaksud baik," tegur Jason Hu. "Aku juga tidak mengatakan keburukannya, benar-benar berbaik hati tapi mendapatkan perlakuan buruk. Jika memang bisa menghasilkan uang, kebetulan perusahaan kami selain komplek Ong Yun Street, ada beberapa yang rumah bergaya barat yang belum terjual di Taman Sangdu. Bagaimana kalau kamu membeli satu, untuk menambah komisiku? Tidak mahal, harga per unitnya 20.000 rem x 120 meter persegi. Jika ditotalkan hanya lebih dari 2 juta rem saja. Jika sebelumnya adalah sindiran secara halus, maka sekarang menyerang secara terang-terangan. Apa yang bisa kamu lakukan jika menyerang secara terang-terangan?" Melihat beberapa raut wajah keluarga Ning sangat berubah, Jason Hu juga tidak tahan lagi. Berdiri dan menghardiknya berkata, "Anak ini, bagaimana caramu berbicara?" "Apa yang bagaimana berbicara? Bukankah dia yang mengatakan bisa menghasilkan uang?" Lu Kehu sedikit pun tidak takut dengan ayahnya sendiri. Berkata, "Semuanya bukan orang asing. Siapa yang tidak mengenal siapa, aku hanya tidak tahan melihat orang yang tidak mampu berpura-pura mampu. Orang yang benar-benar memiliki uang, sudah banyak yang kujumpai. Satu persatu mengendarai BMW, tinggal di villa, itu baru namanya luar biasa. Jika hanya mengandalkan ucapan, termasuk apa itu? Jika bukan karena melihat Paman Ning dan Kak Natalie, kamu pikir aku akan datang kemari?" "Bajingan." Jason Hu gemetaran karena marah. Dia memukul meja dan mengutuknya. Makan siang yang baik-baik saja, menjadi berantakan karena keangkuhan Lu Kehu. Bahkan jika Ardining ingin mencari bantuan untuk membantu putrinya, dia juga tidak bisa membiarkan orang lain menginjak harga dirinya. Dia dengan tegas berkata, "Sudahlah Tuan Hu, aku tahu maksud baikmu. Apa yang dikatakan Luke juga tidak salah, keluarga kami yang tidak cukup hebat tidak mampu. Hari ini anggap saja makan siang biasa, tidak membicarakan apapun. Mari, minum." "Luke, kamu keterlaluan, cepat minta maaf dengan Paman Ning," kata Emily. "Aku tidak melakukan apa-apa, mengapa minta maaf? Apakah tidak senang karena aku mengatakan beberapa kalimat? Sudahlah, aku pergi," kata Lu Kehu, berdiri dan berjalan keluar. Jason Hu baru saja mau menyeretnya. Tapi Ardining menahannya. "Sudah-sudah, anak sendiri, ayo minum." Benar-benar membuatku kesal, anak ini tidak tahu malu. "Tuan Ning, jangan masukkan ke dalam hati. Dia baru-baru ini baru menghasilkan banyak uang," kata Jason Hu. "Tidak ku masukkan ke dalam hati, ini bukan masalah besar." Meski Ardining berkata begitu, tapi warna wajahnya tidak terlihat bagus. Dihina oleh generasi yang lebih muda sepanjang hari ini. Kalau berdasarkan sifat Mia, siapa yang bisa tahan? Tidak mengangkat meja saat itu, emosinya sudah termasuk jauh lebih baik. Melihat Lu Kehu yang membuka pintu VIP, Natalie Ning tidak bisa menahan diri menatap Robert Huo. Takut dia marah akan hal ini. Robert Huo menunjukkan senyum tipis di wajahnya dan menggelengkan pelan kepalanya, menunjukkan dia tidak marah. Natalie Ning perlahan menghela nafas lega, niat baik ayah dan ibu malah menjadi seperti ini. Tepat saat Lu Kehu membuka pintu dan berjalan keluar, dia bertemu dengan seseorang yang berdiri di depan pintu. Pria yang hendak mengetuk pintu, mengeritkan alisnya menabrak Lu Kehu, dan dia mundur beberapa langkah. Sambil memegang hidungnya, Lu Kehu langsung menghardik, "Siapa itu? Aku asteris-asteris." Baru berkata setengah, saat dia melihat jelas siapa yang di depannya, dia tidak bisa mengucapkan kata berikutnya. Yang berdiri di depan pintu adalah Fernaldi Fang.
Fernaldi Fang memegang bir yang telah dituang di dalam gelas meminta maaf berkata, aku benar-benar minta maaf tidak terlukakan. Melihatnya, Robert Huo berdiri dan menyapanya. Ketika Fernaldi Fang melihatnya, dia berjalan masuk dengan gembira dan berkata, adik Li tidak mengganggukan. Kamu lihat ini, adik ini cukup keras bertabrakan denganku, bagaimana? Perlukah aku meminta orang mengantarkanmu ke rumah sakit? Ini semua karena aku tidak memperhatikannya, kalau tidak. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Lu Kehu cukup terkejut dan dengan cepat melambaikan tangannya. Melihat dia yang seperti itu membuat semua orang yang di dalam ruangan sedikit terkejut. Bab 76. Mengapa Lu Kehu yang sebelumnya terlihat sangat menghina kini tiba-tiba bersikap sangat ramah terhadap orang yang sudah menabraknya hingga terluka? Cornelia Deng pun tidak dapat menahan diri dan bertanya, Saun, ini adalah teman satu meja Gabi yang bernama Chris Fang, ini adalah ayahnya, Fernaldi Fang. Ini adalah ayah dan ibu mertuaku, lalu dua orang ini adalah Paman Hu dan Bibi Li yang merupakan tetangga sebelah. Robert Huo memperkenalkannya satu persatu, sedangkan Fernaldi Fang juga menyapa dengan ramah. Dia terlihat gemuk hingga sangat menakutkan, wajahnya terlihat terus tersenyum, benar-benar memberikan kesan yang baik terhadap orang lain. Ditambah lagi dengan dirinya yang merupakan ayah dari teman Gabi, Ardining dan Cornelia Deng tentu saja juga bersikap cukup baik terhadap dirinya. Tetapi, Jason Hu dan Emily tidak seramah itu. Apa hubungan antara ayah dari teman Gabi dengan mereka? Terlebih lagi, pria itu sudah menghalangi pintu seperti sebuah batu besar, bahkan melukai putra mereka. Mereka sudah bersikap cukup baik ketika tidak langsung memarahinya. Nona Ning benar-benar terlihat masih sangat menawan. Saudara Li juga sangat berbakat. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sudah ditakdirkan untuk bersama, ucap Fernaldi Fang memuji mereka. Wajah Natalini memerah ketika mendengar pujiannya. Dia pun beranjak berdiri dan berkata, tidak kusangka akan kebetulan sekali bertemu dengan Kak Fang. Ini bukanlah kebetulan, aku selalu mencari kesempatan untuk mengajak saudara Li makan, hingga akhirnya bertemu hari ini. Aku pun langsung datang kemari untuk menyapa. Oh iya, apakah sekotak mautai itu cukup? Jika memang tidak cukup, aku akan menyuruh orang untuk datang mengantarnya kemari. Semua orang pun semakin terkejut menatapnya. Apakah Apsaras mautai ini pemberian darinya? Apa latar belakangnya? Sudah cukup, tidak banyak yang meminum alkohol, ucap Robert Huo. Baiklah kalau begitu. Fernaldi Fang berbicara sambil berpaling untuk berdiri di samping. Lu Kehu yang terlihat terkejut kemudian bertanya, oh iya, kamu masih belum perkenalkan yang ini, apakah mungkin pamanmu? Bukan, dia adalah putra dari Paman Hu yang merupakan tetangga sebelah. Robert Huo memperkenalkannya dengan sederhana, bahkan merasa malas mengucapkan namanya. Untuk apa dia bersegan dengan orang yang menghadapinya dengan penuh niat untuk menganggapnya sebagai lawan? Fernaldi Fang masih belum mengetahui detail di dalam sini. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada Lu Kehu, lalu berkata, halo, maaf aku sudah menabrakmu, apakah kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Lu Kehu bergegas mengulurkan kedua tangannya dan bersalaman dengannya, lalu berbicara dengan sedikit bergemetar, terima kasih atas perhatian CEO Fang. Fernaldi Fang tercengang. Dia pun diam-diam menyadari sesuatu, lalu bertanya, kamu mengenalku? Aku adalah sales dari departemen penjualan di perusahaanmu. Aku sudah melihatmu ketika kamu datang menghadiri pertemuan tadi pagi. Suara Lu Kehu terdengar sedikit bergemetar. Dia berbicara sambil melirik ke arah Robert Huo. Pada saat dia melihat jelas penampilan Fernaldi Fang, dia pun tercengang. Mengapa CEO perusahaannya bisa datang kemari? Ketika Fernaldi Fang kemudian berbicara dengan sangat ramah kepada Robert Huo, dia pun semakin terkejut. Menantu keluarga Ning ternyata seakrab itu dengan CEO. Dia tidak hanya memberikan alkohol untuknya, tetapi bahkan datang secara pribadi. Ketika kini Fernaldi Fang berbincang dengannya, Lu Kehu pun hanya memikirkan satu hal dalam hatinya, yaitu habis sudah. Ayah dan ibunya saja bahkan tidak tahan melihat sikapnya terhadap Robert Huo tadi. Berdasarkan keakraban Robert Huo dan Fernaldi Fang, dia mungkin hanya perlu membicarakannya secara sederhana, lalu pekerjaannya pun langsung hilang. Walaupun perusahaan properti Fernaldi Fang tidak berada pada peringkat yang terlalu tinggi secara nasional, namun tetap saja cukup tinggi di seluruh kota. Terlebih lagi, karena faktor waktu berbisnis yang sudah cukup lama, dia juga sudah memiliki reputasi yang baik. Orang yang datang untuk membeli properti lebih banyak dan lebih mudah diajak bernegosiasi. Terlebih lagi, Fernaldi Fang adalah orang kaya yang memiliki kekayaan mencapai 1 miliar yuan. Lu Kehu secara tidak sadar merasa cukup beruntung dapat berbincang dengan orang sepertinya. Tidak peduli seberapa angkuh dan sombong dirinya, dia tetap hanyalah seorang anak yang berasal dari keluarga biasa. Dia tidak akan berani bersikeras melawannya dengan semudah itu. Jason Hu dan Emily pun akhirnya mulai paham, karena Lu Kehu baru saja menceritakan permasalahan CEO perusahaannya yang mengadakan pertemuan tadi pagi. Mereka berdua tercengang menatap Fernaldi Fang. Jason Hu adalah orang yang sangat berterus terang. Dia pun tidak dapat menahan diri, lalu bertanya, Lu Ke, ini yang kamu katakan sebagai? Ini adalah CEO Fang dari perusahaan kami. CEO Fang, ini adalah orang tuaku. Lu Kehu memperkenalkannya sekali lagi. Fernaldi Fang mengiyakannya, lalu berpaling dan mengangguk sopan kepada Jason Hu serta Emily.
Dia kemudian menatap ke arah Robert Wu yang terlihat sedikit terkejut dan berkata, "Itu apa? Karena sudah sampai ke langkah seperti ini, maka aku juga tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Aku adalah Dirut Fernal di Real Estate. Aku sebelumnya tidak mengatakannya karena terus menyembunyikan permasalahan perusahaan dari putraku, supaya dia tidak terbiasa sembarangan menghamburkan uang sejak kecil, lalu menjadi seorang anak kaya yang tidak mempunyai keahlian dan hanya makan sambil menunggu kematiannya saja." Jason Hu dan Emily berdiri terdiam dan tercengang. CEO yang baru saja diagung-agungkan oleh putranya kini berdiri dalam keadaan hidup di depan putranya. Terlebih lagi, CEO yang satu ini juga sedang berbincang dengan sangat ramah terhadap menantu keluarga Ning yang sangat tidak berguna itu. Mereka selalu saja merasa bahwa gambaran yang berada di depan mereka ini hanyalah sebuah halusinasi. Apakah orang yang sedang berbincang dengan CEO besar itu benar-benar adalah Sound Lee? Apakah mereka yang salah melihat, atau mereka masih belum terbangun dari tidur lelap mereka kemarin malam? Ardining dan Cornelia Ding juga kebingungan, namun pada saat yang bersamaan, mereka juga merasa bersemangat. Fernaldi Real Estate adalah perusahaan properti yang paling terkenal di daerah ini. Sosok sehebat ini ternyata saling kenal dengan Sound Lee. Mereka bahkan terlihat sangat akrab. Mereka berdua tentu saja ikut merasa bangga. Ardining pun langsung menatap ke arah Jason Hu tanpa dia sadari. Setelah melihat jelas ekspresi tetangganya ini, dia pun tersenyum dan merasa sangat senang. "Setelah memuji putramu, CEO besar itu kini datang secara pribadi untuk mencari menantunya. Coba puji saja lagi." Semua rasa frustasi tadi kini pun lenyap. Ardining menampilkan ekspresi yang sangat senang. Tidak hanya dia, Cornelia Deng juga tidak jauh berbeda. Siapa yang tidak berharap putra mereka mengalami proses yang sangat cerah, lalu menyombongkannya kepada orang lain? Terlebih lagi, ekspresi Lukehu yang sangat angkuh tadi sudah membuat mereka merasa sangat kesal sejak awal. Keadaannya kini berputar, sehingga mereka tentu saja merasa sangat senang. Natalie Ning juga demikian. Walaupun dia tahu bahwa Fernaldi Fang adalah ayah dari Chris Fang, namun dia sebelumnya tidak terlalu akrab, bahkan jarang sekali berkomunikasi ketika diadakan pertemuan wali murid. Tidak disangka pria gemuk ini ternyata memiliki latar belakang sehebat ini. Terlebih lagi, suaminya baru saja pergi menghadiri acara wali murid sekali. Bagaimana dia bisa seakrab itu dengannya? Pada saat ini, Robert Wu tersenyum kepada Fernaldi Fang dan berkata, "Sikapmu yang berpura-pura tidak mempunyai apa-apa ini cukup baik. Tidak tahu Chris Fang apakah mungkin memukulimu ketika dia sudah dewasa dan mendapati bahwa dia adalah seorang anak keluarga kaya setelah bersempit-sempitan di bas umum selama belasan tahun. Beraninya dia." Fernaldi Fang menatapnya tajam, lalu tersenyum dan berkata, "Jika dibahas kembali, karena kakek dan nenek dari Gabi juga sedang hadir di tempat, bagaimana kalau kita membuat perjanjian pernikahan sejak kecil saja?" Tatapan Lukehu langsung menajam ketika mendengarnya. CEO berinisiatif ingin membuat perjanjian pernikahan sejak kecil dengan Sound Lee. Apakah dia yang gila atau dirinya yang tuli? Hal yang membuat Lukehu lebih terkejut lagi adalah, Robert Wu langsung menolaknya tanpa rasa ragu dan berkata, "Jangan bermimpi tentang hal ini. Putramu mungkin saja bisa menemukan ukirannya sendiri setelah tumbuh dewasa nanti." "Betul betul betul, aku hanya bercanda saja. Lihat dirimu yang hampir saja memakan orang." Fernaldi Fang langsung berpaling dan mengangkat gelas alkoholnya, lalu berkata kepada Ardining dan Cornelia Deng, "Begini saja, aku akan terlebih dahulu mengajak kalian yang merupakan kedua senior untuk bersulang. Aku setulusnya meminta maaf atas sikap gegabahku itu. Mari bersulang sebagai tanda kehormatan." Setelah selesai berbicara, Fernaldi Fang mengangkat gelas alkoholnya dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Ardining dan Cornelia Deng juga bergegas mengangkat gelas mereka, lalu meminumnya. Mautai ini memang merupakan alkohol yang bagus. Namun satu gelas penuh terasa cukup berat. Ardining terlalu tergesa-gesa meminumnya, hingga langsung tersedak. Robert Wu berjalan menghampirinya untuk membantunya menepuk punggungnya, lalu berkata kepada Fernaldi Fang, "Karena kalian sudah datang, duduk dan makanlah sejenak. Hanya meminum alkohol berdampak kurang baik terhadap mah. Jika memang sebaik itu, maka aku tidak akan bersegan lagi." Fernaldi Fang tertawa terbahak-bahak dan langsung duduk dengan sangat natural. Ketika dia duduk, Lukehu pun langsung merasa canggung. Dia awalnya ingin melangkah pergi, namun CEO kini sudah datang. Apakah dia akan tetap melangkah pergi atau tidak? Jika dia melangkah pergi, maka dia benar-benar tidak menghargai CEO. Jika dia tidak melangkah pergi, apa yang harus dia katakan? Apakah dia hanya akan mengabaikannya? Robert Wu menyadari kecanggungannya, namun tidak pernah bermaksud untuk bertanya kepadanya. Untung saja perasaan Natalie Ning akhirnya melunak. Mereka sudah menjadi tetangga selama bertahun-tahun, sehingga hubungan mereka sudah terjalin dari sejak kecil hingga dewasa. Sekalipun Lukehu memang sebelumnya sudah sedikit keterlaluan, namun dia juga tidak akan membiarkannya terus berdiri sampai akhir. "Luke, mari temani CEO Fang minum." Natalie Ning berinisiatif terlebih dahulu. "Saudaraku, jangan panggil aku sebagai CEO Fang. Aku tidak berani menganggap diriku sebagai seorang CEO di depan hadapan pria anggota keluarga kalian," ucap Fernaldi Fang sambil tertawa terbahak-bahak. Menyanjung mungkin membuat Fernaldi dan terlihat terlalu menyepelekan dirinya sendiri, namun sikapnya kini memang mengarah ke sisi tersebut. Ketika kabar dari Biro Perencanaan yang menyatakan bahwa Fernaldi Fang setulusnya tersanjung terhadap Robert Wu itu tersebar,
Identitas dirinya kini pun terungkap. Dia tentu saja akan memikirkan segala jenis cara untuk membangun koneksi dengan dirinya, hingga akhirnya bisa membawanya masuk ke dalam perusahaannya sendiri. Jangan menilai sikap Fernaldi Fang yang hanya tertawa, dia sebenarnya adalah orang yang sangat cerdas. Dia tahu, walaupun dia sendiri mempunyai penilaian yang cukup baik, namun karena permasalahan kurangnya pengetahuan, dia pun tidak bisa mengikuti tren masa kini. Namun sekalipun dia sendiri tidak bisa mengikutinya, dia bisa mencari orang yang sanggup mengikutinya. Robert Huo adalah orang yang paling dia kagumi di antara semua orang berbakat yang pernah dia temui. 77. Makan bersama dengan CEO perusahaan adalah sebuah kehormatan bagi Lu Kehu. Dia kini bahkan mempunyai satu kelebihan lain ketika membual dengan rekan kerjanya ke depannya. Namun keadaan canggung ini membuatnya sedikit merasa bersalah. Setelah merasa ragu untuk beberapa saat, dia pun akhirnya duduk. Namun dia kini sudah terlihat sedikit lebih tenang dibandingkan ketika baru saja datang. Fernaldi Fang umumnya tidak akan terlalu menghiraukan pekerja kecil seperti ini. Namun karena dia adalah anak dari tetangga Robert Huo dan sudah mempunyai koneksi seperti ini, Fernaldi Fang pun tidak merasa keberatan untuk berbincang sejenak dengan Lu Kehu. Misalnya bagaimana pekerjaannya, apakah ada yang perlu dibantu dan sejenisnya. Lu Kehu merasa terkejut, dia bergegas menggelengkan kepalanya dan menyatakan bahwa pihak perusahaan sangat baik. Fernaldi Fang bahkan mengira bahwa itu adalah sifatnya. Dia pun tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sedikit tertutup, ini kurang tepat. Orang yang melakukan bisnis dalam bidang kita ini harus lebih mahir berbicara, memberikan perasaan yang yakin kepada orang lain. Kamu tidak bisa menjadi pemalu seperti itu. Lu Kehu merasa malu hingga wajahnya memerah. Dari mana muncul sikapnya yang tertutup, dia hampir saja membuat Ardining kesal hingga membanting meja tepat 10 menit yang lalu. Namun ini adalah perkataan Fernaldi Fang. Bagaimana dia mungkin berani melawannya? Dia pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mengiyakannya. Sesi makan ini memang adalah ucapan terima kasih keluarga Ning terhadap Lu Kehu. Namun akhirnya, CEO dari Fernaldi Real Estate pun kini ikut hadir. Bagaimana dia mungkin masih memerlukan bantuannya? Cornelia Deng sudah berulang kali melirik Robert Huo mengenai permasalahan rumah. Matanya bahkan hampir saja merasa kebas. Robert Huo sepertinya baru saja memahaminya, lalu sekaligus bertanya mengenai permasalahan komplek Hong Yuan Street. Bukankah kamu ingin membeli rumah di sisi barat laut? Fernaldi Fang bertanya dengan rasa bingung. Jika bukan karena desakan dari Robert Huo, dia juga tidak akan mungkin mencari tahu di Biro Perencanaan, terlebih lagi berinisiatif untuk terlebih dahulu menatap ke arah masa depan. Namun orang yang kini mendesaknya kini sudah tidak membeli rumah di sisi barat laut lagi. Robert Huo tersenyum dan berkata, jaraknya lumayan jauh dari sekolah anak ayah dan ibu mertua sepertinya akan kurang nyaman dalam mengantar jemput anak. Mengenai sisi barat laut, kita akan membeli satu rumah saja. Betul juga, lagi pula berdasarkan kemampuanmu, uang bukanlah masalahnya. Fernaldi Fang tertawa dan berkata, bagaimana kalau begini saja, datang ke perusahaanku untuk bekerja, tidak peduli berapapun gaji yang diberikan sebelumnya, aku akan memberikan 2 kali lipatnya, ditambah dengan waktu cuti 1 bulan untuk berlibur. Selain itu, aku akan membeli tanah di sisi barat laut untuk mengembangkannya. Aku akan menyisakan 1 villa untukmu. Tidak ada pungutan biaya mulai dari proses pembangunan sampai renovasi. Bagaimana? Jason Hu dan keluarganya pun tercengang mendengarnya. Walaupun mereka tidak tahu berapa gaji Robert Huo sebelumnya, namun sekalipun hanya 78.000 yuan, jika kini dilipat gandakan, maka sudah mencapai lebih dari 10.000 yuan. Gaji adalah permasalahan sekunder. Hal yang paling penting adalah Fernaldi Fang bahkan berencana untuk memberikan 1 villa untuknya. Walaupun harga rumah di sisi barat laut tidak terlalu mahal, namun 1 villa tetap saja setidaknya berharga beberapa juta yuan. Pemberian yang sangat murah hati ini tentu saja membuat orang merasa iri mendengarnya. Jason Hu dan anaknya merasa kurang nyaman. Penggandaan gaji putranya saja sudah membuat mereka merasa sangat hebat. Namun Robert Huo kini sedang duduk dan hendak memberikan 1 villa kepadanya begitu saja. Bagaimana bisa dibandingkan? Rasa hormat Fernaldi Fang terhadap Robert Huo itu tidak hanya mengejutkan Jason Hu dan keluarganya, namun Ardining dan Cornelia Deng juga ikut merasa sangat terkejut. Miliarder dengan kekayaan bersih yang mencapai 1 miliar yuan itu sudah terasa seperti seorang sosok hebat yang berada di dalam cerita legenda bagi mereka. Kini, sosok hebat ini sangat tersanjung terhadap menantu mereka. Ini benar-benar terasa seperti sebuah mimpi. Namun hal yang membuat semua orang di dalam ruangan itu terkejut adalah, Robert Huo kemudian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, sepertinya tidak bisa, perusahaannya kini masih cukup bagus, masih belum ingin pindah. Gaji bulanan 3 kali lipat lebih tinggi, 2 villa, ditambah dengan Mercedes S-Class sebagai tunjangan transportasinya, Fernaldi Fang meninggikan harganya lebih lagi. Robert Huo tetap saja menggelengkan kepalanya, dia tidak menginginkan uangnya, tetapi memerlukan sesuatu yang lebih pasti. Jika dibandingkan dengan keluarga Ji, perusahaan properti Fernaldi Fang tentu saja masih belum pantas. Tidak peduli seberapa banyak uang yang dia ajukan, Robert Huo tetap saja tidak akan pergi. Semua orang yang berada di dalam ruangan tersebut pun terdiam. Otak Lu Kehu bahkan mengalami gangguan ketika mendengarnya. Gaji 3 kali lipat lebih tinggi, 2 villa, Mercedes bernilai jutaan yuan. Dia masih saja tidak menyetujuinya. Apakah dia gila?
Berdasarkan cara pikirnya, dia tentu saja tidak paham mengapa Robert Huo menolak. Fernal Di Fang sebenarnya juga tidak terlalu paham. Fasilitas yang dia ajukan itu tentu saja sudah sangat bagus jika diperhitungkan kembali. Sepertinya sudah mencapai puluhan juta yuan. Menghabiskan 10 juta yuan untuk mendapatkan seseorang adalah hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Dia sendiri bahkan merasa terkejut mengapa dia bisa semurah hati itu. Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah, Robert Huo ternyata menolaknya. Walaupun sudah ditolak, namun Fernal Di Fang tidak merasa marah, sebaliknya merasa semakin kagum terhadap Robert Huo. Pada umumnya, tidak peduli seberapa banyak pengetahuan yang sudah dipelajari orang lain, tidak peduli seberapa hebat keahliannya, semuanya sebenarnya hanya untuk mendapatkan uang yang banyak. Setelah mencapai tingkat tertentu, maka mereka sudah tidak terlalu mempedulikan uang lagi. Dengan kata lain, pada saat mereka merasa ingin, di mana mereka bisa mendapatkan uang yang sangat banyak kapan saja, mereka tidak akan mempedulikan segala jenis persyaratan yang kamu ajukan. Karena semua tawaran itu adalah hal-hal yang paling tidak mereka targetkan. Menurut Fernal Di Fang, Robert Huo adalah orang seperti ini. Jadi, dia pun tertawa dan berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan berbicara terlalu banyak lagi, supaya aku tidak terlihat seperti orang kaya baru yang hanya bisa menggunakan uang untuk menyogok orang. Namun jika saudara Li ingin mencari batu loncatan ke depannya, kita boleh mendiskusikannya lagi ke depannya. Jika dia bersikap sesegan ini, Robert Huo tentu saja juga akan menghargainya. Baik, kalau begitu, kita akan terlebih dahulu berterima kasih kepada Kak Fang. Fernal Di Fang duduk selama lebih kurang 10 menit, walaupun tidak terlalu lama, namun ini sebenarnya sudah memakan tidak sedikit waktu bagi seorang miliarder. Karena masih ada teman di meja sebelah yang datang untuk makan bersama, maka dia pun berpamitan setelah meminum 2 gelas. Robert Huo dan Natalie Ning mengantarnya keluar. Fernal Di Fang menarik tangan Robert Huo dengan sikap ramah, lalu berbincang sejenak sebelum pergi. Ketika melihat tubuhnya yang sangat gemuk itu, Natalie Ning pun tiba-tiba tertawa. Robert Huo berpaling ke arahnya dan bertanya, apa yang kamu tertawakan? Aku hanya merasa lucu setiap kali aku mengingat bahwa dia adalah seorang miliarder, ucap Natalie Ning. Robert Huo tertawa dan menggelengkan kepalanya. Ini mungkin adalah sebuah hal yang sulit dipercaya oleh orang biasa. Jika mereka tidak merasa sangat takut, maka mereka merasa sangat optimis. Setelah kembali ke ruang VIP, keadaannya tetap saja masih sangat tenang. Selain dari Gabi yang sesekali makan dan berkomentar enak atau tidak, yang lainnya terus saja terdiam. Kehadiran Fernal Di Fang benar-benar terlalu mengejutkan bagi mereka. Lu Keihu yang sebelumnya bersikap sangat angkuh saja kini menjadi seorang anak yang duduk tenang. Tatapan semua orang sesekali melirik ke arah Robert Huo. Mereka memiliki banyak sekali pertanyaan yang ingin mereka ajukan, namun juga tidak berani menanyakannya. Hingga akhirnya pelayan datang menyajikan sajian lainnya, keadaan hening tersebut pun terpecahkan. Jason Hu menatap Robert Huo dengan ekspresi rumit, lalu berkata kepada Ardining, Kak Ning, kamu benar-benar mendapatkan seorang menantu yang sangat hebat. Putranya yang hanya merupakan sales tingkat rendah di Fernal di Real Estate saja sudah cukup bergengsi di antara para tetangga, namun Robert Huo ternyata seakrab itu dengan CEO Fernal di Real Estate, bahkan CEO tersebut sudah menawarkan fasilitas hebat untuknya hari ini. Apakah dia mungkin bisa membuat CEO sekagum itu tanpa ada sedikit pun kemampuan? Jason Hu ingin sekali menanyakannya, ini adalah menantu keluarga Ning yang sudah ditertawai oleh para tetangga selama bertahun-tahun. Apa yang kini dia lakukan hingga tiba-tiba menjadi sangat hebat? Pada umumnya, jangan ungkit mengenai menantunya sendiri, Ardining selalu saja akan mengalihkan topik pembicaraannya. Namun wajahnya hari ini dipenuhi dengan senyuman, dia kemudian berkata, apa hebatnya, dia bukanlah miliardernya, dia hanya mengenalnya saja. Terlebih lagi, CEO Fang baru saja memberikan penawaran hebat untuknya tadi, namun bukankah dia sudah menolaknya? Bocah jelek ini benar-benar bodoh, bisanya dia menolak penawaran sebagus itu. Ekspresi Jason Hu pun terlihat semakin merumit, jika menantumu ini tergolong bodoh, bagaimana dengan putramu? Cacat mental. Ketika melihat ekspresi aneh dari keluarga Tuan Hu, Ardining pun tersenyum. Rasa frustasinya yang sebelumnya itu kini sudah lenyap. Kegengsian Robert Huo itu membuat ayah mertuanya yang keras dalam berbicara ini akhirnya merasa sangat bersemangat. Hubungannya dengan menantunya ini umumnya tidak terlalu mendalam, jika tidak peduli bagaimanapun, dia akan berinisiatif untuk mengajak Robert Huo bersulang demi menunjukkan niat baiknya. Robert Huo sangat sensitif ketika menyadari bahwa Ardining terus melihat ke arahnya. Dia pun berinisiatif untuk mengangkat gelas alkoholnya dan berkata, ayah, mari bersulang. Dia langsung menghabiskannya dalam satu tegukan dengan penuh rasa hormat. Ardining kini akhirnya bersedia untuk mengangkat gelas alkoholnya dan meminumnya dengan perasaan sangat senang. Setelah setengah jam berlalu, acara makannya pun berakhir. Dapat dikatakan bahwa ini adalah setengah jam yang paling sulit, yang pernah dialami oleh keluarga Hu, terutama bagi Lu Keihu yang selalu saja merasa sangat tidak nyaman setiap kali menarik nafasnya. Orang tuanya sudah bersikap sangat hormat ketika berbicara dengan Robert Huo, lagi pula putranya kini sedang bekerja di perusahaan teman baiknya. Bab 78. Lu Keihu bahkan dipaksa mereka untuk mengajak Robert Huo bersulang. Benar-benar menyesakkan.
Untung saja, pada saat acara makannya berakhir, Luke Hu pun terlebih dahulu pergi dengan menggunakan alasan masih ada kesibukan lain di perusahaan. Sebelum melangkah pergi, dia bahkan mendengar orang tuanya berbicara kepada Robert Huo secara samar. Sound, Luke tergolong sebagai anak yang juga sudah bertumbuh di bawah pengawasan kedua orang tua Ning. Dia memanggil Natalie sebagai kakak, maka kamu adalah kakak iparnya. Mohon perhatikan dia dalam permasalahan perusahaan ke depannya. Luke Hu menggertakkan giginya ketika mendengarnya, namun dia tidak memiliki pilihan lainnya. Kenyataannya memang demikian. Tidak peduli dia bersedia menerimanya ataupun tidak, selalu saja ada orang yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Robert Huo tidak mengelak dan berkata bahwa dia sebenarnya tidak terlalu akrab dengan Fernal Fang, sebaliknya langsung mengiyakannya. Lagi pula, tidak akan ada yang tahu apakah dia akan benar-benar membantu Luke Hu atau tidak, namun jika dia menolaknya, Jason Hu akan merasa bahwa dia akan sengaja mempersulit dirinya. Keadaannya kemudian tidak hanya akan tidak menguntungkan dirinya, tetapi juga akan berdampak terhadap hubungan Ardining dengan tetangganya. Robert Huo tidak akan melakukan tindakan yang menghadirkan lebih banyak dampak negatif. Selanjutnya, Jason Hu dan Emily memanggil sebuah taksi, lalu memaksa keluarga Ning untuk terlebih dahulu naik. Setelah naik ke mobil, mengucapkan selamat tinggal kepada Jason Hu, lalu menutup jendela mobil, senyuman Ardining masih saja tidak dapat terhentikan. Cornelia Deng yang duduk di barisan belakang kemudian menepuk kursi barisan depan dan berkata, "Sudahlah, apakah kamu masih belum selesai tersenyum? Kamu tidak melihat ekspresi Tuan Hu itu, terlebih lagi, suasana hatiku sedang sangat baik, mengapa aku tidak boleh tersenyum?" Ucap Ardining. "Lihat saja wajahmu yang sangat puas itu," ucap Cornelia Deng dengan perasaan tidak senang. Walaupun sikap Luke Hu itu benar-benar membuat orang merasa tidak senang, namun dia tetaplah tetangga lama mereka, dia tidak seharusnya merasa terlalu senang di atas penderitaannya. "Ayah jarang sekali merasa senang, tersenyum juga berdampak baik terhadap tubuh," ucap Robert Huo. "Intinya aku tidak terbiasa melihatnya seperti ini. Ana masih berada di sini, dia masih saja tidak tahu menjaga harga dirinya." Cornelia Deng mendengus dan berkata, "Untung saja Sound ikut hadir hari ini. Jika tidak, aku ingin melihat bagaimana dia bisa tersenyum." Ardining tidak mengelak, dia dapat tersenyum hingga akhir karena menantunya. Jika tidak demikian, dia mungkin saja membanting meja ketika pulang. Namun jika dipikirkan kembali, dia juga sempat merasa emosi terhadap Robert Huo beberapa kali saat sedang makan. Saat dia kini mengingatnya kembali, dia pun merasa kurang nyaman. Menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Robert Huo adalah hal yang tidak akan mungkin terjadi. Dia juga merupakan seorang ayah mertua, bagaimana dia mungkin menunduk kepada menantunya? Dia mungkin akan bersikap sedikit lebih baik terhadap dirinya ke depannya. Mungkin karena alasan Fernal Di Fang, hal pertama yang Cornelia Deng lakukan ketika kembali ke toko buah adalah mengikuti perkataan Robert Huo untuk membeli segala jenis piring yang diperlukan untuk prasmanan buah-buahan. Sebaliknya, Robert Huo menuliskan detail dari kegiatan keberuntungan di atas papan yang dicarikan oleh Ardining. Namun pelaksanaan yang lebih mendetail tentu saja dapat dilaksanakan setelah dia selesai melakukan penyebarannya. Berdasarkan pendapat Robert Huo, penyebaran melalui WeChat menggunakan lingkaran masyarakat yang berada di antara orang-orang yang saling kenal adalah cara yang paling efisien. Orang yang menyebarkan dan mendapatkan 5 likes akan mendapatkan 1 kesempatan untuk lotre, 10 likes mendapatkan 2 kesempatan, dan berlaku kelipatannya. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak kesempatan yang dimiliki oleh satu orang, keberuntungan tersebut hanya akan diberikan kepada satu orang setiap harinya. Dia tidak perlu menghabiskan biaya iklan apapun dan bisa langsung mendapatkan hasil yang cukup baik. Selain itu, Robert Huo juga bersiap-siap untuk memposting iklannya di beberapa forum lokal yang populer. Dia yakin hasilnya akan dia dapatkan dalam waktu beberapa hari saja. Setelah melakukan semuanya, langit pun sudah gelap. Sambil mempertimbangkan Gabi yang harus bersekolah besok, mereka bertiga pun pergi meninggalkan toko buah. Robert Huo sendiri merasa sangat puas terhadap pencapaiannya hari ini. Hal lainnya itu tidak penting, hal yang paling penting adalah hubungannya dengan Ardining dan Cornelia Deng sudah semakin membaik. Pada saat pergi, Ardining tidak menyapa terlalu ramah, namun dia akhirnya berusaha untuk menyuruhnya berhati-hati di jalan, di bawah paksaan Cornelia Deng. Satu peringatan sederhana seperti ini sudah menunjukkan bahwa hubungan Robert Huo dengan keluarga ini menjadi setingkat lebih baik lagi. Natalie Ning juga ikut merasa sangat senang terhadap sikap ayah dan ibunya yang semakin membaik. Dia adalah seorang anak putri, juga seorang istri, jadi dia tentu saja berharap bahwa orang-orang yang paling akrab dekatnya dapat berbaur secara harmonis. Sikap Robert Huo ini benar-benar tidak mengecewakannya. Waktu 3 hari lagi-lagi berlalu begitu saja. Pada malam hari Rabu, Robert Huo baru saja pulang ke rumah, Gabi pun langsung bergegas berlari menghampirinya. Gadis kecil itu menurunkan kepalanya dan berbicara dengan nada yang sangat tidak senang. "Ayah, Stella tidak datang bersekolah kemarin dan hari ini." "Oh, apakah dia sakit?" tanya Robert Huo. Natalie Ning yang sedang duduk di depan hadapan meja komputer itu pun meletakkan mouse-nya dan berkata, "Dengar-dengar tidak ada orang yang menjemput anaknya karena harus menjalani proses pengadilan, jadi dia meminta izin libur beberapa hari." Proses pengadilan. Robert Huo merasa sedikit tercengang.
Berdasarkan sifat Freya Gu, dia seharusnya tidak akan melukai orang lain dengan semudah itu. Apakah dia mungkin dipersulit oleh orang lain? Ini termasuk sebuah kemungkinan, karena sifatnya sendiri tergolong sebagai sifat yang lebih lunak. Jika bertemu dengan masalah, dia akan berusaha untuk tidak memperhitungkannya jika memang mungkin dilakukan. Ada beberapa orang yang memang senang menggertak orang dengan sifat seperti ini. Natalie menghela nafasnya dan menjawab, Gabi memaksaku untuk pergi ke rumah Stella dan menanyakan keadaannya. Ketika aku pergi, kedua ibu dan anak itu sedang tidak ada di rumah. Aku mencoba untuk bertanya kepada tetangganya, sepertinya kakek dan neneknya datang untuk merebut hak milik rumah tersebut, bahkan langsung menyampaikan laporan ke pengadilan tanpa sedikit pun sapaan. Ayah, apakah ini artinya Stella sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi? Gabi menarik tangan Robert Huo dan bertanya dengan ekspresi khawatir. Ayah juga tidak tahu, jawab Robert Huo. Dia tidak tahu apakah rumah yang ditempati oleh Freya Gu itu adalah rumah yang menjadi miliknya sendiri, atau menjadi aset yang tergolong sebagai aset bersama dalam pernikahannya. Jika memang aset bersama dan suaminya tidak membuat surat wasiat sebelum kecelakaannya terjadi, maka kakek dan neneknya menjadi pewaris pertama, yang juga mempunyai hak untuk mewarisinya. Orang biasa umumnya tidak mempunyai kebiasaan untuk membuat surat wasiat, mereka selalu saja merasa bahwa hal-hal kecil seperti itu akan selesai setelah diserahkan kepada istri dan anaknya setelah mati. Mereka selalu saja tidak memperhatikan bahwa orang tua mereka sebenarnya adalah salah satu pewarisnya. Jika Freya Gu benar-benar hanya mempunyai satu aset pernikahan ini saja, maka dia juga hanya memiliki hak sebesar lebih kurang 80%. Ini bahkan sudah tergolong bagian dari putrinya, Stella Yue. 6 hingga 17% yang tersisa itu menjadi milik ayah dan ibu dari pihak suami. Robert Huo menggelengkan kepalanya, dia merasa menyesal untuk nasib kedua ibu dan anak ini. Kehilangan suaminya di umur yang muda sudah sangat menyedihkan, kini kakek dan neneknya bahkan merebut rumahnya. Benar-benar sudah cukup sial. Setelah bersujud, Robert Ho mengelus kepala Gabi dan berkata, tenang saja, kamu mungkin saja sudah akan melihat Stella bersekolah besok. Benarkah? Namun ada beberapa nenek yang mengatakan bahwa keluarga mereka mungkin saja sudah tidak akan bisa makan lagi. Benar-benar kasihan sekali, ucap Gabi dengan ekspresi bersedih. Robert Ho tercengang dan menatap ke arah Natalie. Natalie kemudian merasa tak berdaya dan berkata, itu adalah kata-kata beberapa tetangga di sana, aku juga tidak tahu terlalu jelas mengenai detail dari kondisinya. Sebagai wali dari temannya, dia berinisiatif untuk menanyakannya sejenak saja sudah tergolong sebagai tindakan yang sangat baik. Jika diganti dengan orang lain, mereka mungkin benar-benar malas mengurusi permasalahan seperti ini. Permasalahan keluarganya sendiri saja sudah cukup banyak, bagaimana mereka bisa mempunyai waktu untuk mengurusi keadaan orang lain. Natalie sebenarnya tidak terlalu ingin mengatakan semua ini, lagi pula ini juga merupakan permasalahan keluarga orang lain. Bertanya terlalu banyak juga kurang baik. Dia berpaling dan berkata, oh iya, aku sudah membuat janji temu dengan psikolog yang sebelumnya kuceritakan kepadamu pada akhir pekan ini. Kita akan mengantar Gabi untuk bermain sehari di tempat ayah dan ibu, lalu aku akan pergi bersama denganmu. Akhir pekan. Robert Huo menghitung waktunya sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya tidak bisa, Novaji dan aku harus pergi menghadiri konferensi perwakilan Dewan Perdagangan Provinsi pada hari Sabtu nanti. Sepertinya aku paling cepat akan pulang pada hari Senin atau Selasa. Apakah perlu selama itu? Natalie berusaha keras untuk tidak menunjukkan ekspresinya yang kecewa, lagi pula karir seharusnya terletak di posisi pertama bagi para pria. Suaminya baru saja naik jabatan menjadi asisten GM, dia memang seharusnya lebih banyak menunjukkan kemampuannya. Seorang istri yang baik juga tidak seharusnya menjadi batu sandungan dalam karir suaminya. Kalau begitu, aku akan membuat janji temu yang baru dengannya, ucap Natalie. Robert Huo tidak berkomentar, menurutnya, pergi ke psikolog ataupun tidak itu tidak jauh berbeda, dia tahu lebih jelas mengenai tubuhnya sendiri dibandingkan dokter. Jika dia bisa menunda hal ini sehari, maka dia tetap akan menundanya sehari. Ketika hari Jumat tiba, wajah kecil Gabi terlihat lebih murung lagi, karena Stella Yue masih saja belum datang bersekolah sampai hari ini. Di bawah permintaannya yang gigih, Natalie pun pergi sekali lagi ke rumah Freya Gu untuk menanyakannya, lalu mendapati bahwa Freya Gu kalah dalam gugatan. Pengadilan memutuskan, berdasarkan hukum waris, kakek dan nenek berhak mendapatkan hak waris sebesar 16,6% atas rumahnya. Jika Freya Gu menginginkan rumahnya, maka dia harus menambahkan 16,6% ini dalam bentuk uang tunai, berdasarkan harga pasarannya. Harga pasarannya kini lebih kurang adalah 110.000 yuan. Selain itu, semua uang yang dimiliki di keluarga juga menjadi biaya kompensasi bagi korban kecelakaan mobil. Dia juga selalu mendukung kehidupan 4 orang tua, bagaimana dia mungkin bisa mempunyai simpanan. Karena tidak ada uang, kakek dan neneknya pun langsung membawa orang datang untuk mengusirnya secara paksa. Dengar-dengar, semua barang pribadinya pun dilempar hingga memenuhi jalanan pada hari itu. Tidak ada orang yang tahu jelas kemana mereka pindah. Bab 79. Semua orang merasa sedih atas kemalangan wanita yang satu ini, namun tidak ada satupun orang yang membantunya. Mampu melewati kehidupan sendiri dengan baik saja sudah tidak mudah di dunia ini. Robert Huo juga tidak berpikir terlalu banyak, menurutnya, Freya Gu hanyalah ibu dari teman Gabi.
Dia sebelumnya membantunya juga hanya karena mempertimbangkan koneksi ini. Robert Wu tidak mempunyai hak ataupan kewajiban atas permasalahan keluarga lainnya. Dia hanya lebih mengasihani Stella Yue. Anak itu memiliki sifat yang sangat tertutup mungkin saja karena kekurangan kasih sayang ayahnya dari sejak kecil. Selain dari Gabi and Chris Fang, dia bahkan hampir tidak mempunyai teman bermain lainnya. Ketika kakek dan neneknya kini memaksa ibunya untuk pergi, hal ini tentu saja akan lebih melukai anak ini lagi. Jika kini membahas mengenai dirinya, walaupun dirinya kini terlihat cukup baik, namun kesulitan yang pernah dia alami sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan Freya Gu. Sampai saat ini, Robert Wu bahkan tidak tahu siapa yang sudah mencelakai dirinya, dia bahkan tidak bisa memahami jelas kondisi keluarga Wu secara jelas. Dia pernah mencari berita mengenai keluarga Wu belakangan ini, semuanya terlihat sangat normal. Manusia palsu yang memerankan identitas dirinya itu juga hanya pernah memunculkan diri sekali di hotel milik Pearl Corp, lalu menghilang tanpa kabar. Jika keadaan di luar terasa semakin hening, maka perasaan Robert Wu ini akan terasa semakin tidak tenang. Pihak lawannya bahkan sudah mempersiapkan penggantinya, sehingga terlihat jelas bahwa konspirasinya ini sudah sangat besar. Keluarga yang menduduki peringkat 3 terdepan dalam tingkatan nasional sudah cukup membuat siapapun menanggung segala jenis bahaya. Pada malam ini, Robert Wu benar-benar tidak tertidur dengan tenang. Pada saat bermimpi, dia bahkan memimpikan kediaman keluarga Wu dibakar oleh orang lain. Pada saat bangun keesokan harinya, Natalie Ning bahkan melihat ekspresinya tidak terlalu baik, lalu bertanya dengan perasaan khawatir, apakah kamu tidak bisa tidur dengan lelap? Baik-baik saja, aku hanya memikirkan permasalahan konferensi Dewan Perdagangan sedikit terlalu banyak, jawab Robert Wu. Dia tidak bisa menuturkan tekanan yang berada dalam hatinya kepada siapapun dan hanya bisa menanggung semuanya sendirian. Untung saja bobot mentalnya itu cukup kuat, jika diubah dengan orang lain, mereka mungkin saja sudah menggila sejak awal. Natalie Ning juga tidak banyak bertanya, dia tahu Robert Wu sangat sibuk karena permasalahan perusahaan belakangan ini, sehingga dia pun hanya memperingatkannya, pekerjaan memang sangat penting. Namun kamu juga harus memperhatikan kesehatan tubuhmu sendiri juga, jangan lupa bahwa keluargamu ini tidak hanya terdiri atas kamu sendiri. Ketika melihat Natalie Ning yang mengkhawatirkannya, Robert Wu pun merasakan kehangatan dalam hatinya. Walaupun dia tahu dirinya sendiri hanyalah pribadi palsu yang jatuh dari langit, namun dia dapat merasakan kehangatan dalam rumah ini. Terlebih lagi, ini adalah motivasi yang mendorongnya untuk bekerja keras demi kembali hidup. Pada saat pukul 8 tiba, Maibah Natalie Ning pun tiba di depan pintu rumah dengan tepat waktu. Mereka berdua bersama-sama berangkat menuju ke bandara. Konferensi Dewan Perdagangan Provinsi akan dimulai pada pukul 2 sore dan akan terus berlangsung selama 4 jam. Ketika pukul 6 malam tiba, mereka pun akan mengadakan pesta malam. Mereka sebelumnya memilih waktu ini karena orang-orang itu berharap Dewan Perdagangan dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka selalu saja mempelajari kebiasaan luar negeri yang mengadakan acara makan malam prasmanan setiap kali mengadakan konferensi. Makan sambil berbincang, lalu minum anggur merah, bagaimanapun, semua pihak tamu juga merasa senang. Nova Ji juga tidak bisa tertidur pula selama beberapa hari ini, lingkaran hitam di bawah matanya terlihat cukup jelas, dia bahkan masih saja membahas perencanaan strateginya dengan Robert Wu di sepanjang perjalanan menuju ke bandara. Ketika menunggu pesawat hendak lepas landas, dia pun merasa semakin tidak sabar hingga mengeluarkan laptopnya untuk memperbaharui detail yang sudah dibahas di sepanjang perjalanan. Robert Wu menyadari kelelahannya. Dia pun mengambil laptopnya dan berkata, istirahatlah sejenak, biarkan aku yang memperbaharuinya. Jangan lupa bahwa kamu adalah representatif dari Dewan Perdagangan. Jika kamu membiarkan orang lain menyadari bahwa kamu kurang fokus, kamu mungkin saja akan meninggalkan kesan pertama yang sangat buruk. Nova Ji tidak mengelak. Dia sepenuhnya merasa yakin terhadap kemampuan bekerja Robert Wu, sehingga dia pun menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, maaf sudah merepotkanmu, aku hanya akan beristirahat setengah jam saja. Setelah selesai berbicara, dia menyesuaikan kursinya, lalu bersandar dan tertidur dengan sangat cepat. Robert Wu mengeluarkan selimut dan perlahan menyelimutinya. Walaupun sudah tertidur, alis mata Nova Ji tetap saja perlahan mengerut. Hal ini menunjukkan bahwa mentalnya sedang mengalami tekanan yang sangat besar. Mengontrol perusahaan cabang milik keluarga Ji tidak sesantai yang diperkirakan. Charles Ji kini sudah tidak menghiraukan apapun. Semua tugas besar maupun kecil diserahkan kepada Nova Ji sendiri. Dia juga bukan merupakan orang yang akan mengakui kesalahannya dengan semudah itu, tidak peduli seberapa banyak beban yang harus dia tanggung di bahunya, dia tetap saja akan terus memberanikan diri untuk bergerak maju. Natalie Ning yang merupakan seorang putri dari keluarga sederhana tentu saja tidak dapat menandingi dirinya dalam hal ini. Setelah menyingkirkan rambutnya dari wajahnya, Robert Wu pun mulai mengetik di laptopnya. Perencanaan strategi perusahaan itu diformulasi oleh dirinya dan Nova Ji. Banyak sekali detail kecil yang dipertimbangkan dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan sudah dilengkapi dengan pembaharuan yang sesuai. 2 jam kemudian, pesawat pun mendarat. Robert Wu menutup laptopnya dan membangunkan Nova Ji. Dia awalnya berkata bahwa dia hanya akan tidur selama setengah jam. Namun dia akhirnya memejamkan matanya hingga mendarat. Nova Ji pun mengomel, mengapa kamu tidak membangunkanku?
Robert Wu tersenyum dan berkata, kamu tertidur sangat lelap, aku ingin membiarkanmu tidur sedikit lebih lama. Terlebih lagi, semua rencana ini sudah kita diskusikan terlebih dahulu, mengetik dapat dilakukan siapa saja. Novaji tahu bahwa dia hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, sehingga dia pun tidak banyak berbicara. Dia hanya menatap tatapan Robert Wu yang sedikit aneh itu, seakan-akan dia mengenal orang ini. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Robert Wu. Tidak apa-apa, Novaji menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskannya lagi. Robert Wu tahu, hal ini pasti bersangkutan dengan rahasia kecil dalam hatinya, sehingga dia pun tidak terus mendesaknya lagi. Setelah keluar dari bandara, Robert Wu yang datang dari kejauhan pun melihat Hawertzia yang sedang berdiri di pinggir jalan dan melambaikan tangannya. Setelah berjalan menghampirinya, Novaji pun berbicara dengan sedikit perasaan terkejut. Maaf sudah merepotkan wakil ketua Sia datang secara pribadi untuk menjemput kami. Maaf sudah merepotkanmu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku yang menetapkanmu sebagai representatif Dewan Perdagangan. Ini adalah pertama kalinya kalian menghadiri konferensi. Aku tentu saja harus datang menyambut kalian. Hawertzia berbicara sambil tertawa, lalu menatap ke arah Robert Wu, mengulurkan tangannya, dan berkata, Tuan Li, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana rasa buah-buahanku? Sangat enak. Robert Wu tersenyum dan berkata, terlebih lagi, juga sangat mudah laris. Hawertzia tertawa terbahak-bahak, dia sudah terbiasa mendengar segala jenis ucapan selamat. Robert Wu menggunakan cara lain yang tidak munafik dan palsu. Sebaliknya, membuatnya merasa segar mendengarnya. Ayo naik ke mobil, masih tersisa banyak waktu hingga waktu dimulainya acara, aku akan membawa kalian pergi ke penginapan untuk beristirahat sejenak, ucap Hawertzia. Ibu kota provinsi adalah daerah Hawertzia. Dia juga merupakan ahli yang menilai dirinya, Novaji tentu saja juga tidak merasakan keanehan apapun. 1 jam kemudian, mobil pun berhenti di depan pintu hotel berbintang 5. Tempat penginapan ini disediakan oleh Dewan Perdagangan. Anggota Dewan harus membayar biaya keanggotaan yang bernilai 100 hingga 200 ribu yuan setiap tahunnya. Mereka semua juga adalah sosok yang bergengsi, pengeluaran sedikit seperti ini tidak terlalu berat. Tidak tahu apakah karena mempertimbangkan Robert Wu dan Novaji datang dari perusahaan yang sama atau tidak, Dewan Perdagangan Provinsi memesan suite dengan 3 kamar dengan biaya 6 hingga 8 ribu yuan setiap malamnya. Jika memang merasa tidak nyaman, kita bisa langsung menggantikannya, ucap Hawertzia dengan penuh perhatian. Tidak ada yang terasa tidak nyaman, kita tidak menuntut terlalu banyak di luar, Novaji berinisiatif untuk menjawab. Dia dapat merelakannya, Robert Wu tentu saja juga dapat merelakannya, lagi pula 3 kamar pribadi ditambah 2 kamar mandi sudah cukup untuk menjamin privasinya. Setelah meletakkan kopernya di dalam kamar, mereka bertiga pun duduk di sofa di ruang tamu dan berbincang sejenak. Hawertzia juga membawa mereka untuk makan di restoran prasmanan di lantai bawah. Harus diakui bahwa keramah tamahan Hawertzia ini benar-benar patut diacungkan jempol. Semuanya dilakukan dengan sangat terorganisir, hingga tidak ada satupun hal yang bisa disalahkan oleh orang lain. Pada saat makan, Novaji dan Robert Wu baru tahu bahwa konferensi bisnis dan pesta malam akan dilaksanakan di hotel berbintang 5 ini. Hotel ini adalah aset yang berada di bawah nama salah satu anggota Dewan Perdagangan. Hal ini tergolong menjaga kelancaran anggota sendiri. Siapapun akan selalu mengutamakan anggota mereka sendiri. Setelah selesai makan dan berbincang sejenak, waktu dimulainya konferensi pun tiba. Hawertzia kemudian membawa mereka berdua pergi menuju ke ruang pertemuan. Ruang pertemuan terletak di lantai ketiga, luasnya mencapai hampir 200 meter persegi, dapat menampung hingga ratusan orang. Proyektor, mikrofon, audio, semua perlengkapan dasar ini sudah disediakan. Pada saat mereka bertiga memasuki ruang pertemuan, orang yang sudah hadir di dalam berjumlah tidak sedikit, orang-orang ini pun berpaling dan melihat ke arahnya. Ada beberapa orang yang sesungguhnya penasaran, mereka ingin tahu bagaimana penampilan anggota baru. Ada juga orang yang mempunyai tujuan tersendiri. Ketika melihat mereka, matanya pun langsung berputar, tidak tahu tujuan ide apa yang sedang dia rencanakan. Ada orang yang bahkan langsung menampilkan ekspresi menghina. Perusahaan cabang milik keluarga Ji tidak menakuti semua orang. Perusahaan cabang tetaplah perusahaan cabang, sama halnya seperti seorang murid yang tidak bisa mewakili gurunya, ataupun seperti pejabat kerajaan yang tidak bisa mewakili rajanya. Ada pria, ada wanita, ada yang tua, ada yang muda, segala jenis orang yang sedang duduk menunggu melihat ke arah mereka. Novaji pun merasakan tekanan yang sangat hebat. Untung saja Robert Wu berada di sampingnya. Robert Wu pun tersenyum ketika melihat keadaan ini, lalu berkata, sepertinya anggota Dewan Perdagangan sangat banyak. Anggota sebanyak ini menghadirkan sejenis perasaan yang serupa dengan perasaan ketika berjalan melewati karpet merah. Hal ini memicu suara tawa dari orang-orang yang memiliki niat baik. Hal ini juga terasa seperti pelampiasan perasaan yang membuat tekanan dalam Novaji berkurang cukup banyak. Bab 80. Para artis-artis di karpet merah itu tidak bisa mengalahkan kita. Orang-orang yang bisa memasuki tempat ini memiliki barang-barang yang nyata, ucap Hawertzia sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah menuntun mereka berdua hingga ke depan meja pertemuan, Hawertzia pun menunjuk 2 kursi untuk mereka dan berkata, kalian duduk di sana saja. Novaji dan Robert Wu mengikuti ucapannya. Pada saat baru saja duduk,
Ada orang yang tiba-tiba mengetuk mikrofonnya dan berkata, "Wakil Ketua Sia, apakah anggota yang baru memasuki Dewan Perdagangan kali ini berjumlah 2 orang?" Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jaket kulit dan mengikat rambutnya, serta terlihat sangat bawel. Dia memakai kacamata hitam dan hanya menatap ke arah Howard Sia tanpa sedikit pun maksud untuk berbincang dengan Novaji. Pada saat melihat orang ini, Howard Sia pun mengerutkan alisnya dan berkata, "Representatif Dewan Perdagangan hanya ada satu, namun Tuan Li, aku. Jika memang hanya satu, mengapa ada 2 orang yang duduk? Jika salah satu dari mereka adalah seorang sekretaris, mohon berdiri, lalu tunggu di luar atau duduk di kursi yang berada di sisi dinding." Nada bicaranya ini tidak terdengar terlalu menusuk, namun menghadirkan sejenis perasaan angkuh. Berdasarkan nada bicaranya, dia sudah terlihat sangat sombong. Terlebih lagi, dia berani memotong ucapan Howard Sia. Hal ini juga menjelaskan bahwa kemampuannya ini tidak lemah. Howard Sia mengerutkan alisnya lebih erat lagi dan berkata, "Tuan Li adalah orang yang sangat penting bagiku. Aku merasa dia mempunyai hak untuk duduk di sini. Dewan Perdagangan ini bukan milikmu, juga bukan milikku, melainkan dibangun oleh sesama, peraturannya juga sama. Jika kamu merasa dia pantas, apakah artinya aku juga dapat menyuruh siapapun yang aku rasa penting untuk duduk di sini? Jika memang demikian, peraturan apalagi yang perlu dibahas?" Ucap orang tersebut. Pada saat ini, Robert Wu tiba-tiba berdiri dan berkata, "Apa yang Tuan ini katakan benar, peraturan adalah peraturan, sudah memang seharusnya dipatuhi. Niat baik Wakil Ketua Sia dalam menghargaiku adalah sebuah kehormatan bagiku. Menurutku, Dewan Perdagangan adalah kata lain dari persatuan. Jika alasanku sendiri mengakibatkan perpecahan, maka keadaannya tidak akan pantas. Bersatunya perusahaan cabang milik keluarga Ji ke dalam Dewan Perdagangan juga merupakan bentuk persetujuan kita terhadap organisasi ini. Aku juga berharap insiden kecil ini tidak akan mempengaruhi suasana hati kita semua. Jadi aku meminta maaf kepada semuanya." Setelah selesai berbicara, Robert Wu berinisiatif untuk meninggalkan tempat duduknya, lalu duduk bersama dengan para sekretaris dan manajer lainnya. Sikapnya yang berbicara dengan segala jenis bukti tanpa merasa angkuh ataupun berkecil hati ini memikat kesan baik dari tidak sedikit orang. Sekretaris dan asistennya sendiri saja langsung memucat ketika melihat ada orang hebat sebanyak ini yang hadir ketika datang tadi. Mereka bahkan tidak tahu harus berkata apa. Tidak seperti yang satu ini, terlihat jelas bahwa dia adalah orang yang sudah berpengalaman. Tidak sedikit rasa tertarik orang-orang terhadap Robert Wu yang sudah melebihi Novaji saat ini. Walaupun Robert Wu berinisiatif untuk mengundurkan diri, memberikan kemudahan kepada dua pihak, dan terhitung juga menjaga harga diri Howard Sia. Namun dipicu sekti ini tentu saja membuat Howard Sia merasa tidak tenang sejak awal. Tatapannya terhadap pria itu bahkan terlihat sangat dingin. Namun pria itu tidak terlalu menghiraukannya. Dia mematikan mikrofonnya seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi sebelumnya. Orang yang duduk di sampingnya adalah pria yang lebih kurang berumur 30 tahun. Kesannya terhadap Robert Wu sangat baik. Dia bahkan berinisiatif mengulurkan tangannya dan berkata, "Namaku adalah Adam Cheng, permisi." "Song Li." Robert Wu bersalaman dengannya. Setelah bersalaman, Adam Cheng pun berbisik, "Mohon jangan dihiraukan, CEO Huang memang memiliki temperamen seperti ini. Dia pernah berbaur di jalanan beberapa tahun yang lalu, walaupun di akhirnya sudah menjadi lebih sukses, namun temperamennya masih saja seangkuh itu. 90% dari anggota Dewan Perdagangan bahkan sudah pernah diskap olehnya. Dia tidak hanya menargetkan kalian saja. Sepertinya kamu sangat suka mengomel, apakah mulutmu perlu dijahit?" Bruce Huang berpaling dan menatap Adam Cheng dengan sikap dingin. Adam Cheng hanyalah seorang sekretaris, bagaimana dia mungkin melawan bos yang bahkan tidak terlalu mempedulikan wakil Dewan Perdagangan. Dia hanya tersenyum canggung, lalu terdiam. Pada saat ini, meja pertemuan diketuk petua yang berumur setidaknya 6 hingga 70 tahun, yang duduk di posisi utama berdeham dan berkata, "Sudah, waktu dimulainya konferensi sudah tiba." Adam Cheng sepertinya adalah orang yang bawel. Dia lanjut memperkenalkan kepada Robert Wu, "Ini adalah ketua Dewan Perdagangan kami, Oscar Kang. Dia memang bukan pemilik aset yang paling banyak, namun koneksinya benar-benar tidak tertandingi." Sebenarnya Robert Wu sendiri sudah tahu siapa dirinya tanpa harus diperkenalkan. Lebih tepatnya lagi, Robert Wu bahkan sudah memahami secara mendetail mengenai setiap anggota Dewan Perdagangan, termasuk Bruce Huang. Ini adalah kebiasaannya sendiri. Tidak peduli apakah hal yang akan dia lakukan itu mempunyai ancamannya tersendiri ataupun tidak, dia tetap lebih suka terlebih dahulu memahaminya. Walaupun sepenuhnya memahami diri sendiri dan pihak lawan tidak dapat menjamin dirinya untuk pasti menang, namun setidaknya dia tidak linglung ketika bertemu dengan kesulitan. Terlebih lagi, pada saat Robert Wu sebelumnya memperjuangkan kehidupannya sendirian di luar, dia juga pernah menyapa beberapa dari mereka. Namun, orang-orang tersebut hanya tidak pernah menyangka bahwa pria yang baru saja ditekan oleh Bruce Wang ternyata adalah sosok hebat yang selalu mereka kagumi sebelumnya. Kegengsian Oscar King di dalam Dewan Perdagangan itu sangat tinggi. Ketika dia membuka mulutnya, Bruce Wang bahkan menyesuaikan posisi duduknya. Namun Oscar Kang tidak terlalu suka berbicara. Setelah menyapa anggota baru secara sederhana, dia pun menepuk tangannya sejenak dan tidak berbicara lagi. Howard Sia mengambil mikrofonnya dan berkata, "Berdasarkan peraturan lama, semua orang harus berekspresi ketika ada anggota baru yang bergabung.
Selanjutnya, aku akan menuturkan ruang lingkup bisnis perusahaan cabang milik keluarga Ji. Silahkan beri bantuan pada sisi yang dapat kalian bantu. Tunggu. Sebuah suara tiba-tiba memotong ucapan Howard Xia. Setelah berulang kali dipotong orang lain, semua orang tentu saja mempunyai emosinya tersendiri. Howard Xia berbicara kepada CEO Sang, ada apa lagi? Tidak ada masalah besar, aku hanya ingin bertanya, apakah perusahaan cabang keluarga Ji ini pantas bergabung ke dalam Dewan Perdagangan kami? Robert Wu melihat ke arah orang yang berbicara dan langsung mengenali identitasnya. Leon Sang, dirut dari Luyao Chemicals, sosok pemimpin dalam industri kimia dalam provinsi. Komentar yang diterima mengenai orang ini benar-benar tidak baik. Dengar-dengar, dia licik dalam berbisnis pada saat memasokkan produk kepada usaha-usaha kecil yang tidak cukup kuat. Dia sering menggabungkan produk tidak pantas dengan produk berkualitas. Ketika kedapatan, dia pun menggunakan kekuasaannya dalam dunia usaha untuk menekannya. Perusahaan-perusahaan kecil yang umumnya dia tekan itu akan mengalami kebangkrutan atau terdiam sendiri. Pertanyaannya ini membuat ekspresi Novaji terlihat sedikit menegang. Dia awalnya mengira bahwa konferensi seharusnya berjalan dengan harmonis, semua orang akan berbasa-basi sejenak, dia kemudian akan menuturkan strategi perkembangan dan tujuan perusahaannya, lalu mendapatkan kesan yang baik. Siapa yang menyangka bahwa dia akan langsung ditentang bersama oleh Bruce Wang dan Leon Sang ketika baru saja datang. Howard Xia berbicara dengan nada rendah, apa maksudmu ini? Aku sudah mensurvei perusahaan cabang keluarga Ji secara pribadi, sudah sepenuhnya pantas menjadi bagian dari Dewan Perdagangan. Jika kamu meragukan perusahaan cabang keluarga Ji, maka ini artinya kamu juga meragukan diriku. Aku tidak bermaksud untuk meragukan wakil ketua Xia. Tatapan tajam tertuju kepada Novaji, Leon Sang kemudian tersenyum tidak sudi dan berkata, namun aku pernah mendengar bahwa aset perusahaan cabang keluarga Ji itu sudah direbut sepertiga oleh perusahaan pusat. Bahkan bisnis utamanya juga sudah direnggut. Kekuatannya mengalami kemunduran yang sangat drastis. Aku tidak tahu apakah wakil ketua Xia pernah mencoba untuk memahaminya. Howard Xia tercengang, lalu menatap ke arah Novaji. Setelah Novaji tercengang sejenak, tatapannya pun langsung menjadi penuh kemarahan. Dia bukannya merasa kesal terhadap Leon Sang yang mempersulit dirinya, melainkan merasa kesal karena ada yang mengkhianati perusahaannya. Permasalahan sepertiga aset yang ditarik itu dipimpin oleh Charles Ji dan Colin Ji. Mereka berdua menggunakan alasan untuk mengembalikan jasa perluasan. Lalu bersikeras melakukan tindakan yang merugikan ini hanya karena ingin membatasi Novaji lebih lagi. Setelah menurunkan dirinya, Colin Ji akan memikirkan cara untuk menarik kembali aset tersebut. Sama halnya dengan bisnis utamanya. Terlebih lagi, permasalahan ini tergolong sebagai penyesuaian internal perusahaan. Ditambah dengan tindakan yang tidak terlalu jelas, tidak ada orang yang akan berinisiatif untuk membicarakannya kepada orang luar. Bahkan dari sisi pekerja perusahaan, hanya orang-orang yang menduduki posisi direktur dan setingkatnya yang mengetahui permasalahan ini. Leon Sang bukanlah anggota perusahaan cabang keluarga Ji, bagaimana dia bisa mengetahuinya? Hanya ada satu kemungkinan, ada orang yang memberitahu rahasia ini kepadanya. Terlebih lagi, orang ini sengaja memohonnya untuk mempersulitnya di konferensi ini. Akan jauh lebih baik lagi jika dia dapat mencabut identitas Novaji sebagai representatif Dewan Perdagangan. Pikiran Novaji langsung berpikir, hanya ada Colin Ji dan Charles Ji yang dapat melakukan hal seperti ini. Jika dia mengundurkan diri dari Dewan Perdagangan, maka dua orang inilah yang mendapatkan keuntungan paling besar. Mereka bahkan bisa menggunakan kesempatannya untuk menjatuhkannya. Keluar dari Dewan Perdagangan setelah baru saja bergabung selama 1 bulan, benar-benar memalukan. Menghentikan jabatanmu sebagai GM sudah tergolong sangat masuk akal. Novaji menatap tajam Leon Sang, lalu bertanya dengan nada rendah, CEO Sang, bukan, aku ingin sekali tahu siapa yang menyampaikan semua ini kepadamu. Leon Sang tertawa dan berkata, tidak penting siapa orangnya, yang penting adalah apakah permasalahan ini benar atau tidak. Aku kira GMG seharusnya tidak akan berbohong di tengah situasi seperti ini, bukan? Tatapan semua orang, termasuk Howard Xia, langsung tertuju ke arah Novaji. Mereka sedang menunggu GM wanita yang cantik ini memberikan sebuah jawaban. Benar atau tidak, bersambung.